Baik, luar biasa Bapak dan Ibu. Boleh saya minta tepuk tangan yang paling meriah dari semua tamu undangan hari ini. Waduh, semangat sekali tentunya di siang hari ini. Namun sebelum saya buka seluruh rangkaian acara kita, ini kita kasih pantun dulu sedikit, makan tomat di rumah Pak Mamat, belinya di Pasar Kuto. Kami ucapkan selamat datang dengan segala hormat untuk Bapak Anangga Rusdiono di Bumi Sriwijaya yang tercinta. Iya baik, luar biasa sekali tentunya di siang hari ini Bapak dan Ibu hadir yang berbahagia. Sebelum rangkaian acara saya mulai sebagai adat dan istiadat khususnya untuk melestarikan kebudayaan Melayu Provinsi Sumatera Selatan. Izinkan saya membuka seluruh rangkaian acara kita pada hari ini dengan satu buah pantun. Seiring balam serta merebah, bubu dan balam serta merpati, seiring salam beserta sembah, sambutlah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melimpahkan segala kebaikannya untuk kita semua yang ada di sini. Dan tentunya pada hari ini telah hadir bersama dengan kita semua yang kita banggakan dan kita sapa pada hari ini yang terhormat Bapak Dr. Ananggawe Rusdiono selaku Ketua Bani Jakarta. Selamat datang Bapak, boleh tepuk tangan untuk Bapak Anangga pada hari ini. Dan juga saya juga menyapa yang kami hormati dan yang kami banggakan Bapak Profesor Dr. Joni Emirzon selaku Ketua Bani Sumsel dan merupakan Ketua Prodi MKN FH Unsri. Selamat datang Bapak. Luar biasa sekali, boleh tepuk tangan. Dan juga pada hari ini kita menyapa hadir bersama dengan kita Bapak Bambang Haryanto selaku arbiter pada hari ini. Selamat datang Bapak, selamat menikmati seluruh rangkaian acara. Dan juga pada hari ini saya menyapa Bapak Dr. Insinyur Ahmad Rizal selaku arbiter. Selamat siang Bapak, boleh tepuk tangan untuk Bapak Dr. Insinyur Ahmad Rizal. Kami juga menyapa seorang pemuda yang sangat aktif sekali pada hari ini hadir juga bersama dengan kita, Zui Salim, boleh tepuk tangan. Beliau merupakan Ketua DPD REI dan Wakil Ketua Bidang Properti Inti Wakil Ketua Umum Kadin Sumsel. Dan juga pada hari ini saya menyapa salah satu moderator yang akan memandu seluruh rangkaian acara dari talk show dan afternoon tea di hari ini. Hadir juga Ibu Haja Elweni Ramdiastuti. Selamat siang Ibu. Dan tentunya pada hari ini Bapak Ibu hadirin berbahagia, seluruh rangkaian acara kita akan berlangsung dan juga live streaming di Sri Puku TV dan Tribun Sumsel. Untuk itu dengan rasa bangga kami ucapkan selamat datang dalam acara penyelesaian sengketa properti melalui arbitrase Selasa 21 November 2023. Sekali lagi saya minta tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Hadirin berbahagia, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon untuk berdiri.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik hadirin berbahagia, tentunya seluruh rangkaian acara dari penyelesaian sengketa properti melalui arbitrase pada hari ini, yang mana kita akan secara langsung mengupas tuntas mengenai penyelesaian sengketa properti melalui lembaga yang sudah ada. Tentunya melalui lembaga arbitrase yang sudah hadir pada hari ini untuk menyelesaikan suatu sengketa di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Untuk lebih lengkapnya lagi Bapak dan Ibu, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Bambang Haryanto selaku arbiter. Disilahkan. Boleh diiringi dengan tepuk tangan yang paling meriah. Selamat sore, salam sejahtera. Bapak Ibu semua, pertama-tama tentu kami akan menyapa dulu tamu kita dari Jakarta, Bapak Anangga, yang pagi tadi datang khusus untuk menghadiri acara ini. Dan semua pembicara pada sore hari ini, diskusi kita sore hari ini, hadir di sini Ketua Bani Palembang, Prof. Joni Emerson, kemudian Dr. Ahmad Rizal, dan tentu juga tadi sudah disapa Ketua REI, Pak Zwi Salim. Dan juga semua tamu-tamu kalangan dunia usaha, para pengusaha properti dan juga macam-macam kegiatan usaha, ada ketua Pindo, ada dari perbankan dan lain-lain. Acara sore hari ini acara luar biasa. Dan untuk host kita, untuk moderator kita juga kawan-kawan dari Tribun, Ibu Weni, terima kasih acara ini. Mengawali acara ini, sore hari ini, Bapak Ibu semua, perkenankan saya sedikit kilas balik saja untuk mempersingkat waktu bahwa mengapa muncul diskusi sore hari ini. Teman-teman, Bapak Ibu semua, hari ini kita akan berdiskusi mungkin 1 atau 2 jam ini tentang bagaimana menyelesaikan sengketa bisnis sebetulnya, sengketa bisnis. Soal REI itu salah satu tema pilihan kita saja. Kebetulan hari ini Pak Zwi Salim meluangkan waktu dan membawa semua anggotanya hadir, ini luar biasa. Kita juga fokus nanti soal sengketa properti. Nah, teman-teman, Bapak Ibu semua, sengketa bisnis ini agak beda mungkin dengan sengketa pada umumnya. Karena kalau kita bicara sengketa bisnis, pasti pelaku sengketa bisnis adalah dunia usaha. Dunia usaha atau pelaku usaha itu memang selalu menghindari sengketa di pengadilan. Karena apa? Karena memang mereka pengen kalau terjadi sengketa itu diselesaikan, bukan dihindari, dalam waktu yang cepat dan berkepastian hukum. Itu sebetulnya kunci dari sengketa bisnis yang diinginkan oleh dunia usaha. Dan satu lagi, sifatnya tertutup, rahasia. Jadi tidak ada orang yang tahu tentang sengketa kita di luar kita. Jadi sengketa arbitrase itu hanya bisa dipahami oleh pelaku, oleh pihak-pihak yang bersengketa dan juga arbiternya. Sehingga itulah yang menjadi pilihan dunia usaha. Mereka tidak mau bawa ke ranah publik, sehingga sengketanya menjadi konsumsi publik. Dan itu dihindari betul dalam dunia usaha. Nah, Bapak Ibu semua, berkaitan dengan ini saya teringat mungkin sekitar tahun 2006, saya masih menjadi ketua IKADIN, kebetulan bertemu dengan Pak Ahmad Rizal, ketua Kadin pada waktu itu. Pak Ahmad Rizal luar biasa, visinya sudah bagaimana ke depan kawan-kawan dari dunia usaha ini kalau terjadi persoalan bisa diselesaikan dengan baik, dengan tetap terjaga harkat martabatnya selaku pengusaha. Itu yang paling penting. Itu pikiran dari Pak Rizal pada waktu itu. Sehingga kami langsung berpikir, oh ini pilihannya adalah arbitrase. Arbitrase apa? Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Langsung saya, Pak Rizal waktu itu masih ketua Kadin, langsung berhubungan dengan ketua Bani di Jakarta, mengharapkan betul agar di Palembang ini ada Bani berdiri. Bisa menangani, menyelesaikan, paling tidak menjadi teman berdiskusi kalangan dunia usaha kalau terjadi persoalan. 2016 kita buat acara seminar di Suwarna Dwipa, kemudian tahun berikutnya berdirilah Bani 2017. 2017 berdiri Bani Palembang.
2007. Tadi 2006, 2007. 2007 berdirilah BANI Palembang. Saya kebetulan ketua BANI yang pertama. Jadi ketua 2007 berdirilah BANI Palembang. Sampai hari ini kita terus bereksistensi, melakukan banyak sekali kegiatan, sosialisasi, dan termasuk juga banyak telah menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis, sengketa-sengketa yang terjadi di dunia usaha. Hanya memang sengketa ini tidak bisa diketahui publik, karena tadi sifat arbitrase itu tertutup dan rahasia. Karena ini menjadi sifat, menjadi azas arbitrase di mana saja. Arbitrase di seluruh dunia selalu tertutup. Nah, termasuk arbitrase di Indonesia. Jadi kalau orang tidak kenal arbitrase, ya wajar juga, karena memang tidak ada berita tentang sengketa arbitrase. Jadi tidak ada, beda sekali dengan pengadilan. Kalau pengadilan kita bisa lihat sidang di pengadilan kapan saja, kalau kita dari media kita bisa liput, bisa beritakan. Nah kalau arbitrase hanya pihak-pihak yang bersengketa. Dan itulah yang jadi pilihan dunia usaha. Jadi mereka merasa lebih nyaman kalau ada sengketa, yang penting bisa diselesaikan, dan tidak ada pihak yang tahu, mereka bisa berbisnis lagi dengan baik. Dan hubungan tetap terjaga. Hubungan antara pihak yang bersengketa ini tetap terjaga dan bisa berbisnis kembali. Tidak mutungan. Ya, jadi kalau sudah ini jadi kecewa, putus hubungan bisnis dan lain-lain. Nah, dalam dunia arbitrase itu juga sedapat mungkin dihindari. Kalau bisa mereka tetap berhubungan dan bisa berbisnis kembali. Itulah yang kita jaga dalam proses penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase. Bapak Ibu semua, itulah diskusi kita sore hari ini seputar arbitrase, penyelesaian sengketanya apa dan bagaimana, termasuk juga sengketa properti. Nah, pilihan properti ini juga menjadi menarik. Bapak Ibu semua, saya selalu menyampaikan dalam setiap diskusi bahwa arah politik hukum penyelesaian sengketa bisnis kita itu memang pelan-pelan meninggalkan arbitrase, meninggalkan litigasi di pengadilan. Jadi nanti Bapak Ibu boleh lihat semua peraturan perundang-undangan kita di sektor bisnis. Undang-undang apa saja? Undang-undang pasar modal, undang-undang perbankan, undang-undang konstruksi, undang-undang perumahan, rumah susun, termasuk satuan rumah susun, termasuk undang-undang rumah sakit yang terakhir, undang-undang jasa konstruksi, itu sudah memberikan pilihan kalau terjadi sengketa itu arbitrase, tidak pengadilan. Bahkan Bapak Ibu semua, undang-undang jasa konstruksi, undang-undang nomor 2 tahun 2017 itu lebih ekstrim lagi, secara tegas disebutkan bahwa bila mana terjadi sengketa di bidang jasa konstruksi, pilihan tahapan penyelesaian sengketanya mediasi, konsiliasi, arbitrase. Jadi undang-undang itu tidak lagi menyebut pengadilan, kecuali memang kontraknya memerintahkan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa. Sepanjang tidak, maka itulah yang dilakukan tahapannya. Sementara sengketa jasa konstruksi itu adalah sengketa terbesar di Indonesia saat ini. Di sengketa arbitrase terbesar, terbanyak. 30% lebih sengketa jasa konstruksi. Dari sekian banyak sengketa arbitrase itu didominasi oleh sengketa jasa konstruksi. Termasuk nanti properti, Pak. Jadi itulah kita pilih ini. Karena sengketa jasa konstruksi itu luar biasa. Karena memang proyek kita itu terbesar itu habis untuk infrastruktur. Jalan tol, pelabuhan, bandara, dan lain. Itu semua APBN kita fokus hanya hal-hal yang demikian. Wajar kalau sengketanya pun banyak sekali di bidang itu. Nah, jadi Bapak Ibu semua, itulah diskusi kita pada siang hari ini secara singkat. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran teman-teman dari kalangan dunia usaha. Terima kasih kepada Ketua Rei dan teman-teman, juga semua pembicara. Kita akan langsung saja diskusi, serahkan acara ini kepada moderator supaya kita bisa tahu lebih banyak tentang apa itu sengketa bisnis arbitrase. Itu saja yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar kita berdiskusi. Saya bercerita tentang kilas balik BANI di Palembang. Insya Allah BANI kantornya di sebelah kantor Kadin di Komplek Ilir Barat Permai, tidak jauh dari sini. Jadi awal tahun depan sudah operasional berkantor resmi di Ilir Barat Permai. Ini sekedar perkenalan lokasi, tapi kita akan resmikan mungkin tahun depan. Kantor BANI sekarang di depan perumahan Poligon, di komplek ruko di dekat SPBU. Jadi itu kantor BANI yang sekarang. Tapi kita insya Allah nanti awal tahun depan kita sudah pindah operasional di kantornya supaya bisa melayani lebih maksimal masyarakat atau pelaku bisnis yang memerlukan jasa arbitrase. Itu saja Bapak Ibu semua yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.
Selamat berdiskusi, mudah-mudahan diskusi kita menjadi diskusi yang hangat dan berkontribusi yang positif untuk pembangunan di Sumatera Selatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah kita dengarkan bersama Bapak dan Ibu tentunya pada hari ini arahan dari Bapak Bambang Haryanto selaku arbiter, dan namanya seluruh tamu undangan pada hari ini sudah antusias sekali untuk langsung mengupas tuntas secara langsung penyelesaian sengketa properti pada hari ini melalui arbitrase. Dan saya akan mengundang pada hari ini yang akan memandu jalannya talk show dan juga afternoon tea. Kami persilahkan, kami undang dengan segala hormat Ibu Haja Elweni Ramdia Suti, disilakan. Boleh tepuk tangan untuk moderator kita pada hari ini. Oh, seperti biasa masih tetap energik dan cantik hari ini. Silakan Bunda. Saya kalau dipanggil Bunda tuh rasa keibuan saya kayaknya tambah meletup-letup gitu ya. Kayaknya kurang cocok soalnya Bunda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak semangat nian. Kita kalah loh dengan Pak Anangga yang usianya almost 80. Saya maaf dengan lancang tadi berani-berani nanya, Pak umur berapa? Dan beliau bilang 19, kan saya nggak percaya. Ternyata 19 tambah 60, 79, keren. Tepuk tangan dong. Pak Anangga kalau saya baca ya, saya segera aja Google di Wikipedia ternyata luar biasa sekali. Maaf Pak, saya kudet kurang update. Pak Anangga Wardana Rusdiono, ini tamu paling istimewa karena beliau akan share tentang pengalamannya sedikitnya 50 tahun di dunia persilatan. Silakan Bapak untuk maju bersama saya di sini. Kita akan dengar ya nanti bagaimana Pak Anangga membicarakan atau memberikan asupan, boleh dibilang seperti itu, tentang penyelesaian sengketa properti melalui arbitrase. Belum kata Wong Plembang, tadi Pak Anangga itu ngetes apa arti kata properti. Kalau kita kan anak Google ya kan ya, anak ChatGPT, sedenget bae nyari tentang Google, tentang properti itu. Ternyata yang paling basic tentang properti itu ya Pak ya, saya jawab dong dengan sok beraninya tadi. Properti itu pasti terkait dengan tanah dan bangunan. Kayaknya kurang berkenan. Ternyata setelah dilihat di Google, properti itu yang paling yang paling kunci itu adalah terkait dengan hak. Keren, hak. Nah, nanti Pak Anangga akan share kepada kita semua apa sih kemudian properti itu kaitannya dengan ini semua. Ini masalahnya rada berat, jadi saya kayaknya mesti ngelihat contekan sedikit gitu ya. Karena ternyata kegiatan bisnis itu Pak Rizal ya. Pak Rizal ini bestie saya karena suami saya tuh kuliahnya sama-sama Pak Rizal di Unpar ya kan, tapi Pak Rizal tukang insinyur, suami saya anak FISIP. Jadi rezekinya lain tentu. Oke, jadi terkait dengan arbitrase ini ternyata begini, saya ini juga baru ngeh, meskipun sempat dengar sedikit dari anak saya yang lulusan Unpar, aduh masih newbie banget deh dibanding bapak yang hebat di sini, bahwa kegiatan bisnis itu selalu memungkinkan timbulnya suatu sengketa atau dispute atau difference antara para pihak yang terlibat. Benar nggak Pak Rizal? Benar ya? Iya, saya nyari di Google juga. Oke, dan kita akan boleh dibilang akan sama-sama mencari tahu tentang bagaimana arbitrase ini bisa berperan penting dalam penyelesaian sengketa properti, ya. Di sini sudah hadir tentunya, saya akan mengundang yang paling belaga ya. Nah, mohon maaf Pak Joni Emerson, nanti saya sebutnya lain lagi. Pak Zemi Salim, beliau adalah Ketua DPD Ray Sumsel. Silakan maju bersama saya di sini. Jadi Pak Zemi tadi nanya, jadi just untuk info ya, saya udah pensiun nih, jadi
sebagai Pemret Seriput Tribun. Jadi saya di sini disebutnya moderator talk ya. Jangan pernah sebut sebagai mantan, itu menyakitkan sekali. Pengganti saya adalah Mas Yudi Tirzano, anak muda. Jadi Pak Zewi tadi nanya, jadi Mbak Weni kegiatannya apa? Ya begini, syukur-syukur kalau dipanggil. Kalau enggak saya paling maksa sama Pak Rizal, saya dong jadi moderator kan gitu ya. Sebagai orang yang sudah lebih tua tuh kan enak gitu ya, bisa agak maksa. Baik, kemudian saya akan panggilkan juga Prof. Johnny Emerson. Ya, ini Ketua Bani Sumsel kita, beliau adalah guru besar perdata di Unsri tentu saja. Dan jadwal beliau ini padat sekali, tadi dari Surabaya, kemudian dari mana tadi sih kok lagi ya Kak ya? Solo, ya. Saya rasa itu ada ada Johnny Emerson yang ini apa? Pakai nyawa lain apa? bisa hadir di sana sih, dan ini adalah acara ketiga beliau. Keren, ya. Baik, kemudian saya panggilkan sahabat lama saya Kak Bambang Haryanto, beliau sebagai advokat yang sudah malang melintang, jungkir balik memperjuangkan tentang bagaimana setiap sengketa bisnis ini diselesaikan dengan cara arbitrase. Silakan Kak. Oke, kita beri tepuk tangan dong tentu ya. Oke. Baik, dan the last but not least tentu saja adalah bestie saya, Pak Ahmad Rizal. Beliau tentu saja kita kenal sebagai Ketua Kadin ya, dan juga dulu dan juga kemudian pernah jadi apa aja sih jabatannya saya nggak tahu lagi deh, pokoknya banyak nian. Yang pasti saya mau bilang bahwa tiga yang di tengah ini adalah pendekar arbiter di Sumatera Selatan ya. Tiga yang tengah ini adalah tiga pendekar arbiter di Sumatera Selatan. Jadi kalau ada apa-apa terkait dengan sengketa, Pak Anangga mohon maaf ya agak error ya, agak rooming ya, saya pakai bahasa Palembang. Ya. Iya. Kira-kira ngerti Pak ya, gampang kok bahasa Palembang. Jadi kalau ada sengketa tentang properti, tentang bisnis, maka carilah tiga orang ini. Ya, beliau akan segera menyelesaikannya. Cepat, murah, tertutup, efisien, dan tentu nanti juga saya akan tanyakan berdampak pada publik. Nah ini apa artinya? Saya juga nggak tahu. Saya juga tidak tahu. Oke, baik kita akan awali saja. Saya akan memberikan kesempatan pertama tentu kepada senior kita yang luar biasa, Dr. Anangga Wardana Rusdiono. Silakan Bapak. Silakan Pak. Bapak waktunya paling lama 15 menit. Silakan Pak. Saya mengharap bisa 15 menit, katanya bisa gitu. Saya kadang-kadang suka lupa apa yang saya omong daripada ngelantur, jadi saya baca apa yang saya usapan. Pertama-tama terima kasih Ibu atas gambaran mengenai saya dan segala macam, dan telah membuka rahasia yang saya coba tutupi, tapi mau nggak mau toh harus dibuka juga. Jadi selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua dan para pengurus Bani Wilayah Sumatera Selatan, Ketua DPD REI Sumatera Selatan, pengurus Tribun Sumatera Selatan, para pembicara sekaligus rekan saya, Profesor Johnny Emerson, Bapak Ahmad Rizal, dan Bapak Bambang Haryanto, dan Bapak Zewi Salim, Ketua DPD REI. Para peserta talk show pada sore ini. Pertama-tama saya selaku Ketua Bani Arbitration Center mendukung penuh penyelenggaraan kegiatan talk show yang diadakan oleh Bani Wilayah Sumatera Selatan, bekerja sama dengan Tribun Network Sumatera Selatan dengan tema penyelesaian sengketa properti melalui arbitrase. Semoga talk show ini dapat menjadi forum untuk mengenalkan
arbitrase sebagai suatu metode penyelesaian sengketa kepada masyarakat luas, khususnya dalam bidang properti di wilayah Sumatera Selatan. Mudah-mudahan talk show ini juga mampu memberikan pengertian yang benar mengenai teori-teori dan praktek-praktek terkait penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dalam kesempatan kali ini, saya diharapkan untuk memberikan suatu keynote mengenai penyelesaian sengketa konstruksi properti melalui arbitrase di Bani. Pada umumnya, para pelaku bisnis hanya mengetahui bahwa sengketa properti seperti kredit macet dan sengketa kepemilikan lahan diselesaikan melalui pengadilan pada jalur perdata dan jalur pidana. Padahal sengketa-sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui arbitrase. Pemerintah pun telah menyarankan penyelesaian sengketa properti melalui arbitrase sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Walaupun demikian, saya melihat dinamika dan isu fundamental yang muncul tidak terlalu berbeda dalam sengketa di bidang lain. Secara spesifik, saya akan lebih berfokus pada pengertian-pengertian penting dalam arbitrase dan berbagai prinsip dasar yang harus dipahami dan dipegang dalam proses berarbitrase. Karena di sekitaran ihwal inilah dinamika dan isu dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase muncul. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya akan membicarakan terlebih dahulu mengenai pengertian dan asas-asas terpenting dalam arbitrase. Saya mengamati bahwa masih banyak pelaku bisnis dan kuasa hukum yang tidak memiliki pengertian yang baik dan benar mengenai apa itu arbitrase, baik secara formal maupun material. Maksudnya secara formal adalah bagaimana proses atau tahapan arbitrase itu seharusnya dijalankan. Sementara secara material artinya bagaimana sebuah sengketa seharusnya diselesaikan dalam proses arbitrase. Dalam konteks formal, banyak pelaku bisnis dan kuasa hukum yang masih mencampur adukan antara badan dan proses arbitrase. Bahkan masih banyak juga yang mencampur adukan antara penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan melalui pengadilan konvensional. Masih dalam konteks formal, masih banyak kuasa hukum bukannya memberikan penerangan terhadap suatu persengketaan, tetapi justru selalu terus berusaha menyudutkan pihak lawan atau selalu mencari-cari kesalahan. Hanya mengencangkan intonasi suara tetapi nihil substansi. Tidak hanya itu saja, saya melihat tidak banyak pelaku bisnis dan kuasa hukum yang mengetahui dan atau menerapkan asas-asas dalam arbitrase, khususnya mengenai kepercayaan, trust, kerahasiaan, confidentiality, dan itikat baik, good faith. Saya ambil contoh meningkatnya tren pengajuan permohonan pembatalan di Bani beberapa tahun belakangan, trennya meningkat
dari sebelumnya yang hanya sekitar 15%. Kami melihat bahwa pembatalan ini seperti menjadi prosedur wajib atau siasat yang akan diambil oleh para penasehat hukum setelah putusan diucapkan. Padahal dengan masuk ke dalam pengadilan negeri, perkara menjadi tidak rahasia lagi. Sekarang kita masuk ke dalam persoalan material. Saya banyak menemukan pelaku bisnis dan kuasa hukum, termasuk arbiter, yang menyelesaikan sengketa arbitrase hanya mengedepankan aspek hukumnya saja, tetapi tidak melihat pendekatan sengketa tersebut secara bisnis atau ilmu terkait. Banyak dari mereka terjebak di dalam positivisme atau tekstualisme. Banyak pihak yang bersengketa yang sedari awal ingin meniadakan diterapkannya ex aequo bono, sehingga mengunci para arbiter untuk tetap berpikir secara positivistik atau tekstual. Berkaitan dengan itu, saya ingin memberikan suatu gambaran baik tentang bagaimana menuliskan salah satu bagian dalam klausula arbitrase yang tidak melakukan peniadaan seperti yang dimaksud di atas. Contohnya dapat dilihat dalam klausula arbitrase dalam modal perjanjian Public-Private Partnership yang diformulasikan oleh LKPP. Dituliskan di dalamnya sebagai berikut. Para pihak sepakat bahwa majelis arbitrase tidak perlu terikat dengan sepenuhnya terhadap penerapan hukum secara sempit, strict rules of law. Jika mereka menganggap bahwa penerapan terhadap hal-hal tertentu tidak sesuai dengan semangat perjanjian ini dan maksud para pihak yang mendasari perjanjian, dan sehubungan dengan hal tersebut, kesimpulan mereka harus mencerminkan penilaian mereka atas interpretasi yang benar atas seluruh ketentuan perjanjian ini dan penegakan yang benar dan adil dari perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Mari kita lihat terlebih dahulu menelusuri kembali pengertian arbitrase. Terdapat 3 elemen penting dalam arbitrase, yakni 1. Penyelesaian sengketa perdata. 2. Di luar pengadilan konvensional. Dan 3. Terdapatnya arbiter atau majelis arbitrase. Pertama, objek inti dari arbitrase adalah sengketa, yakni suatu realitas perbedaan pendapat, pertengkaran, atau perbantahan. Sebuah realitas tidak terelakkan. Dalam hidup bermasyarakat, karena kepentingan manusia yang berbeda-beda, Georg Simmel, seorang sosiolog asal Jerman, mengatakan bahwa fokus yang terpenting adalah bagaimana menyelesaikan sengketa. Setiap orang yang bersengketa dapat memilih forum apa yang digunakan untuk menyelesaikan seluruh sengketa dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Persoalannya, ketika forum tersebut telah dipilih, tidak semua orang menjalani proses penyelesaian sengketa tersebut dengan baik. Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Paradigma dan hukum acara yang diperlakukan tentu berbeda. Ada 4 keunggulan utama arbitrase. Pertama, kerahasiaan sengketa, confidentiality para hak dijamin. 2, keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dapat dihindari. Ketiga, putusan final dan mengikat. Dan keempat, arbiter yang dapat dipilih secara bebas
sesuai dengan kompetensi di bidang persengketaannya. Hal-hal ini merupakan solusi yang dibutuhkan oleh para pebisnis atas mekanisme pengadilan konvensional. Peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara melalui arbitrase adalah peraturan dan prosedur arbitrase yang telah ditentukan oleh lembaga arbitrase seperti Peraturan dan Prosedur BANI tahun 2022, Lex Arbitri, dan hukum-hukum internasional yang berlaku. Bukan ketentuan acara sebagaimana yang berlaku di pengadilan konvensional. Para pihak pada prinsipnya diberikan otonomi, tetapi ketika memilih suatu badan arbitrase, maka mereka harus tunduk pada peraturan dan prosedur diberlakukan oleh badan arbitrase tersebut. Selain itu, kita juga harus memahami bahwa kompetensi absolut arbitrase muncul atas dasar klausul arbitrase atau akta kompromis. Jikalau sudah dinyatakan secara tegas dan jelas bahwa arbitrase adalah forum yang dipilih para pihak untuk penyelesaian sengketa, pengadilan tidak memiliki kompetensi absolut atas dasar apapun. Sesuai dengan pasal 3 dan 11 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan APS. Tidak boleh menyantumkan secara alternatif bahwa sengketa dapat diselesaikan secara alternatif, bahwa sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan. Dalam prakteknya, kami masih menemukan banyak pihak yang membuat perjanjian dengan klausul arbitrase, tetapi juga tetap mencantumkan pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di samping arbitrase. Tidak jarang, bahkan pengadilan juga tetap menerima sengketa yang di dalamnya terdapat perjanjian arbitrase. Selanjutnya mengenai arbiter. Arbiter bukanlah hakim sebagaimana pada pengadilan konvensional, melainkan para ahli yang diberikan kepercayaan oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa karena keahliannya. Pada intinya, fokus utama seorang arbiter adalah 1. Terselesaikannya sengketa, dan 2. Selesainya sengketa tersebut berlandaskan pada kekuatan argumentasi, kebenaran, dan keadilan. Seorang arbiter harus jauh melampaui apa yang ada di balik teks perjanjian, yakni substansi dasar dalam sengketa tersebut. Hanya sekedar melihat hukum dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tanpa memahami bisnisnya tidak akan mengarah kepada penyelesaian yang terbaik. Persoalannya, dalam banyak kesempatan justru banyak klausul arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang tegas-tegas mengesampingkan prinsip ex aequo e bono atau memutus berdasarkan keadilan dan kepatutan. Sehingga para arbiter dipaksa untuk mengikuti teks hukum tanpa harus melihat substansi sengketa. Suatu hal lagi yang terkait dengan arbiter yang saya perlu sampaikan adalah perbedaannya dengan hakim di pengadilan. Menarik menurut saya untuk mengemukakan pandangan Profesor Bismar Siregar, mantan Hakim Agung almarhum, yang menyampaikan bahwa perbedaan halnya di pengadilan Beda halnya di pengadilan yang lebih mengandalkan kebenaran formel berkiblat kepada hukum sekuler dan belum kepada Pancasila, putusannya hanya antara dua, kalah atau menang.
Bagi hakim seperti itu tidak peduli apa jadinya hubungan antara pihak-pihak seusai persidangan. Bukan hal yang mustahil. Pengadilan itulah penyebab dua bersaudara terputus silaturahim. Sebaliknya, melalui penyelesaian sengketa di Bani lebih mengarah kepada upaya mendamaikan. Dan untuk mampu berbuat yang demikian, seorang arbiter memerlukan seni, kesabaran, kearifbijakan, dan kemampuan menyentuh hati nurani para pihak-pihak yang bersengketa, memahami makna persaudaraan dalam hidup yang fana ini. Dan kita tidak boleh mencampur adukan antara badan arbitrase dan proses arbitrase. Badan hanya mengadministrasikan saja proses arbitrase seperti Bani, bukan yang menyelesaikan. Yang menyelesaikan adalah para arbiter yang ditunjuk. Badan sama sekali tidak boleh tahu menahu sedikit pun tentang sengketa yang sedang diselesaikan, dan tidak ada hubungan subordinatif antara badan dan arbiter. Selain pengertian arbitrase, asas-asas dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase penting untuk kita perhatikan. Ketiga di antaranya yang fundamental adalah kepercayaan, trust, kerahasiaan, confidentiality, dan itikat baik, good faith. Ketiganya berpengaruh besar terhadap berhasil atau gagalnya proses arbitrase, meskipun masih banyak pihak yang tidak menerapkan asas-asas itu. Pertama, mengenai kepercayaan atau trust. Pertama, dari sisi arbiter, seorang arbiter tidak saja bertanggung jawab kepada para pihak, tetapi juga kepada proses arbitrase itu sendiri, dan wajib berperilaku dengan standar etika yang tinggi, sehingga proses arbitrase bisa berjalan dengan integritas dan kewajaran sesuai dengan kode etik arbiter yang telah disusun oleh badan arbitrase, sehingga mereka layak untuk dipercaya. Dari sisi lain, para pihak yang bersengketa juga harus menunjukkan bahwa mereka memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada majelis arbitrase, dan atau menunjukkan bahwa dirinya layak untuk dipercaya, memiliki niat untuk menyelesaikan sengketa. Cek. Tapi nanti mati sendiri. Deketin lagi, Pak. Kedua, kerahasiaan. Para pihak tidak boleh mensirkulasikan informasi-informasi yang berkaitan dengan perkaranya. Dari sisi para pihak yang bersengketa, intensi yang pada umumnya terjadi yakni untuk menjatuhkan lawan berperkara atau untuk mendapatkan kemenangan dalam sengketa harus dihindari. Selain pemberitahuan secara sengaja melalui media massa, permohonan pembatalan juga sebenarnya dapat dikategorikan sebagai aktivitas yang tidak menjaga kerahasiaan sengketa, karena sengketa yang masuk ke pengadilan umum menjadi terbuka untuk umum. Arbitrase sifatnya tertutup. Penerapan kedua asas ini sebenarnya bermula dari pertanyaan, apakah seluruh pihak beritikat baik untuk menyelesaikan sengketanya? Itikat baik adalah sebuah maksud atau niat untuk memecahkan persengketaan dengan tiga landasan: kebenaran, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam konteks sebagai maksud itikat baik
adalah sebuah orientasi atau titik ujung. Selanjutnya kita masuk ke dalam eksekusi putusan arbitrase. Memang secara status hukum, arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berbeda dengan pengadilan, arbitrase tidak memiliki sumber daya seperti jurusita, sehingga arbitrase harus meminta bantuan pengadilan untuk dapat memerintahkan jurusitanya. Dengan demikian, mendaftarkan putusan arbitrase di pengadilan negeri sebagaimana dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 1999 tentang arbitrase dan APS adalah untuk memperoleh status executable. Sebab pada realitanya terdapat sengketa-sengketa yang telah diputus melalui arbitrase, di mana ada pihak yang tidak dapat menerima putusan yang telah dibacakan. Selalu ada tendensi untuk mengabaikan atau bahkan mencari cara agar putusan tersebut dibatalkan. Dalam konteks pengabdian inilah badan arbitrase tidak dapat berbuat banyak selain bergantung pada pengadilan negeri yang memiliki kekuatan untuk membantu eksekusi. Realitas pengabaian atau tidak dilaksanakannya putusan arbitrase secara mandiri inilah yang sangat saya sayangkan. Padahal perlu juga diingat bahwa pilihan tersebut yang melahirkan suatu prinsip dalam arbitrase yang perlu dijaga, yaitu kepercayaan. Kepercayaan dari 3 alur pihak, ke arbiter, arbiter ke pihak, dan juga antar pihak. Kepercayaan pihak ke arbiter sudah muncul sedari dipilihnya arbiter, baik itu karena faktor kompetensi maupun integritas. Tidak melakukan pengabaian putusan bila mana putusan dianggap tidak sesuai keinginannya. Ketika putusan telah diucapkan, para pihak juga harus dapat dipercaya bahwa mereka akan melaksanakan putusan arbitrase dengan kerelaan hati, meskipun mungkin hasilnya tidak 100% sesuai dengan keinginannya. Dengan demikian, seharusnya bila prinsip ini dijaga, tidak perlu ada kekhawatiran dari salah satu pihak terhadap adanya potensi tidak dilaksanakan putusan arbitrase. Masuknya intervensi dari pihak ketiga seperti jurusita dari pengadilan mengindikasikan bahwa alur penerapan prinsip kepercayaan dalam proses arbitrase tersebut telah tidak berjalan dengan baik. Sebagai implikasi, faktor-faktor yang awalnya ada di dalam arbitrase menjadi tidak terrealisasi. Karakteristik mengikat menjadi tidak ada, artinya karena sejatinya salah satu pihak yang tidak melaksanakan putusan dengan kerelaan sendiri tidak mengikatkan dirinya pada putusan arbitrase. Sehingga yang membuat tidak mengikat lagi bukan karena adanya hierarki badan peradilan di atasnya, melainkan karena pengabaian dari pihak yang bersengketa. Karakteristik cepat pun juga menjadi percuma karena harus terkurung dengan tidak segera dilaksanakan putusan arbitrase oleh pihak yang dibebankan tanggung jawab. Dalam kesempatan ini saya menghimbau kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela tanpa perlunya intervensi pihak ketiga dari pengadilan negeri. Secara khusus kepada para kuasa hukum dari penggugat atau tergugat, penyelesaian sengketa arbitrase bukanlah soal menang atau kalah. Banyak di antara para kuasa hukum yang tidak menerima putusannya dengan tidak melaksanakannya sebagai bentuk ketidaksetujuannya terhadap putusan. Justru para kuasa hukum saya anggap berhasil bila mana usaha yang lebih dilakukan adalah menemukan titik proporsional
dari penyelesaian sengketa sehingga bisnis para pihak tetap berjalan dengan baik. Selain daripada itu, saya juga berharap agar para arbiter dapat memenuhi ekspektasi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa dengan berdasar pada nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan etika. Tidak bias, hanya mementingkan pihak yang telah menunjuk dirinya, sehingga menjadikan arbiter layak sebagai metode yang dipercaya masyarakat untuk menyelesaikan sengketa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga keselamatan, kasih sayang, dan berkah Tuhan meliputi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Pak Anangga yang sangat luar biasa dan menyampaikannya ini hampir setengah jam. Ya, jadi kita, iya, enggak Pak, nanti kualat ya. Karena yang disampaikan oleh Pak Anangga ini tentu penting sekali bagi pengetahuan kita, bagi kita semua supaya kita melek akan pentingnya arbitrase. Jadi saya paling terkesan itu ketika beliau mengungkapkan bahwa ada 3 unsur penting ya, ada asas-asas arbitrase yang paling penting yaitu trust, kemudian rahasia dan itikat baik atau good faith. Ya, begitu ya Pak Anangga ya. Baik, ini waktu kita mepet sekali, paling tidak kita ada di sini paling telat 4:30. Kita ingin sekali ada interaksi tentunya dari kawan-kawan sekalian, itu yang jauh lebih penting saya kira. Dan kita akan langsung saja ke, oh ya jangan khawatir ya, tadi apa yang disampaikan oleh Pak Anangga akan dibagikan ke teman-teman semua supaya kita bisa sama-sama paham. Isinya itu setelah kita renung-renung, ngomongnya bebelit begini, kita renung-renungkan itu menarik sekali ya tentang prinsip-prinsip arbitrase dan kemudian bagaimana nanti kita bisa memakainya untuk menyelesaikan sengketa yang ada di antara kawan-kawan semua dengan tentu kegiatan bisnis. Baik, kita akan ke Pak Zewi Salim. Nah, sebagai Ketua REI Sumsel nih Pak, apa yang Anda pahami tentang arbitrase dan bagaimana REI ini sudah menerapkan atau sudah memanfaatkan jasa arbiter atau mencari tahu ya, kemudian meminta solusi dari para arbiter untuk menyelesaikan sengketa bisnis yang dihadapi oleh REI Sumsel. Silakan. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormatin bapak-bapak yang ada di sebelah kanan saya yang sangat luar biasa. Ada Pak Anangga, Pak Profesor Joni, Pak Bambang, dan senior saya di Kadin Pak Ahmad Rizal. Ya, jadi sangat menarik tadi apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Anangga, bahwa konflik sengketa properti itu yang terjadi di Sumatera Selatan maupun di tingkat nasional sangat luar biasa ya, meningkat. Karena banyak sekali masyarakat itu masih awam apa itu arbitrase. Kalau tadi apa yang dipaparkan oleh Pak Anangga, bahwa arbitrase ini memang sangat cocok bagi kami seorang pengusaha. Kenapa sangat cocok? Karena peradilan itu ada 2, melalui namanya legitasi dan non legitasi. Nah, arbitrase ini yang non legitasi, bahwa peradilan itu bisa diselesaikan di luar, ya, baik melalui mediasi maupun arbitrase. Nah, di dalam arbitrase ini sendiri, yang sangat menarik tadi itu Pak, yang bertikai atau yang bersengketa itu dirahasiakan, itu yang saya catat, terus bisa memilih arbiternya, hasilnya pun tidak dipublikasi. Karena kami pengusaha itu sangat menjaga nama baik. Tentunya apabila kita tetap menjaga kepercayaan pasar agar jangan sampai perusahaan ini terjadi sengketa dengan perusahaan si A, itu akan sangat mengganggu dalam hal bisnis kami. Nah, arbitrase adalah salah satu, BANI adalah salah satu pilihan untuk anggota maupun pengusaha, dan kami berharap nanti, dan kami juga berharap kepada pemerintah, kebetulan di sini ada Pak Anangga,
agar dibentuk salah satu arbitrase khusus untuk membidangi properti, Pak. Ya. Jadi kita berharap dengan adanya arbitrase di properti, karena yang terjadi sekarang ini banyak sekali permasalahan yang kompleks ya, antara konsumen dengan developer, developer dengan pemilik tanah, itu yang terjadi selama ini, ya. Baik rumah landed maupun apartemen. Nah, kami dari DPD RI Sumatera Selatan sudah membentuk salah satu wakil ketua yang membidangi terkait dengan perselisihan dan membidangi terkait dengan perlindungan konsumen. Jadi apabila ada terjadi perselisihan atau ketidakpuasan dari konsumen terkait dengan properti yang dibeli, itu konsumen bisa datang ke REI dan dari sekretariat akan memanggil kedua belah pihak. Walaupun kita tidak memiliki arbiter, Pak, tetapi kita sedikit banyak kita akan selesaikan secara kekeluargaan, dan apabila tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, baru kita lempar ke fasilitas lainnya ya. Nah, yang menarik menurut saya di arbitrase ini kalau kita melalui arbitrase, kalau seorang pengusaha ini, saya tadi sedikit menyimak dari Profesor Joni, apabila salah satu atau kedua belah pihak memilih jalan arbitrase, tidak bisa ada pidana ya Pak. Dan semua itu larinya ke perdata, ya, karena pengusaha ini paling takut kena penjara, biasanya seperti itu. Nah, jalan yang paling aman itu adalah arbitrase. Nah, pertanyaan saya, mungkin masyarakat Sumatera Selatan ini masih awam terkait dengan arbitrase atau BANI, dan kita meminta juga nanti dari BANI untuk mengedukasi masyarakat, mengedukasi konsumen agar setidaknya kalau toh nanti ada sengketa properti, tidak serta-merta melalui jalur hukum ya Pak, langsung mengejar pidananya di mana. Biasanya kalau kita bicara pidana, itu istilahnya tidur tidak nyenyak, makan tak enak Pak. Dan dengan melalui jalur arbitrase, apabila ada kesepakatan di antara kedua belah pihak, maka pengadilan negeri kalau tidak salah tidak berhak untuk menerima gugatan tersebut. Nah, ini adalah salah satu faktor terpenting ya, bahwa tidak serta-merta konsumen dengan developernya itu langsung mendaftarkan ke pengadilan negeri untuk mencari hasil yang terbaik. Mungkin itu, terima kasih Bu Weni, semoga talkshow sore ini bisa membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Zewi, saya mau nanya dulu ya. Kalau REI sendiri itu sudah pernah belum ada case seperti itu, konsumennya yang kemudian mencari, ada nggak ya konsumen dari REI yang mencoba atau berkonflik dengan developer dan kemudian arbitrase lah sebagai jalan tengah? Kalau di Sumsel ini? Kalau di Sumsel sampai hari ini belum ada, tetapi kalau melalui badan yang satu lagi yang namanya BPSK kalau nggak salah, saya mencatat itu ada BPSK? Ya, Badan Perlindungan Sengketa Konsumen. Oke. Ya, nah di situ saya mencatat ada 5 aduan yang mana sudah diselesaikan melalui kesepakatan akhir, dan alhamdulillah sampai sekarang permasalahan tersebut sudah selesai. Dan saya harap juga nanti badan arbitrase atau BANI ini bisa salah satu pilihan, ya, pilihan untuk masyarakat Sumsel apabila terjadi konflik di bidang properti. Mungkin itu Bu. Oke. Baik, saya mau lanjut aja nih apa yang tadi dikemukakan oleh Pak Zewi. Pak, saya mau kemana dulu ya? Karena ini praktisi ya boleh dibilang, mungkin saya ke ini dulu deh, ke Pak Rizal dulu. Pak Rizal, kalau yang dihadapi oleh REI itu tidak ada konsumennya yang mencari jalan keluarnya melalui arbitrase, kemudian tadi ada dan apa itu BPSK, ya, itu pertama yang menjadi pertanyaan adalah orang tuh belum tahu, konsumen belum tahu, atau REI-nya sendiri belum tahu, ataukah kemudian BPSK itu memang cara yang tepat untuk mengatasi masalah atau seperti apa Pak? Karena biasanya persoalan-persoalan yang timbul antara
pengusaha properti dengan konsumen gitu ya, itu biasanya sih ya konsumen itu selalu pada pihak yang lemah gitu. Nah gimana Pak caranya itu supaya penyelesaian itu keno, kata Om Palembang tuh. Keno tuh pas gitu loh Pak Anangga. Oke, terima kasih Ibu Weni. Jadi kalau kita bicara mengenai sengketa, itu tadi ada paparan saya sedikit sebenarnya kalau bisa dilihatkan ya, bahwa kita sekarang khusus ngomong mengenai properti. Kalau kita bicara properti ini pasti ada pada saat pembangunannya, dari penyiapan lahan sampai nanti sudah selesai dan dia ada PJBG, PPJB ya, PPJB dengan pembeli. Jadi ada yang sebelum dengan konsumen dan setelah PPJB itu baru ada dengan dengan konsumen. Nanti saya jawab terakhir ya Bu Eni yang soal dengan PBSK. Kalau kita bicara mengenai pada saat pembebasan tanah, kemudian pembangunan, di situ saja sudah ada potensi sengketa. Baik dengan kontraktornya dengan developer, karena developer nunjuk kontraktor, itu kan kalau yang sudah besar dia pasti tunjuk ke kontraktor untuk melaksanakannya. Antara kontraktor dengan developer itu pasti ada ikatan kontrak. Di ikatan kontrak di situ tadi bisa muncul perubahan biaya, perubahan waktu, lingkup pekerjaan. Dan kalau tidak sepakat kedua belah pihak antara developer dengan kontraktor, sengketa. Kemudian kontraktor juga kalau sudah besar dia punya subkontraktor, dia sudah punya supplier, dia juga punya supplier. Supplier yang besar misalnya supply besi baja, semen segala macam. Kalau ikatannya jangka panjang dia ada kontrak. Nah, subkontraktor dengan kontraktor, supplier dengan kontraktor itu juga kalau misalnya tadi ada harganya berubah, padahal sudah ada ikatan tidak bisa berubah selama 3 bulan misalnya harga. Tetapi kalau ternyata dolarnya melambung tinggi jauh sekali, ya mau tidak mau dia mengajukan klaim karena itu putusan pemerintah misalnya itu kan. Sudah ada sengketanya juga dengan kontraktor. Nah yang sisi kanan dari penyebab eksternal, ya tadi ternyata pemilik lahan itu muncul orang baru mengakuinya, terjadi konflik, tidak bisa dibangun. Akhirnya apa? Si developer juga bermasalah gitu dengan yang kontrak yang terlambat. Nah jadi faktor-faktor yang bisa menimbulkan sengketa itu banyak sekali. Kalau kata orang tuh kalau kita jadi pemborong itu pikiran kita kan cuan. Tapi kita jalan di tengah matahari, ada bayangan kita kemana mau diikutin, itulah resiko. Dia melok terus. Selain ada cuan, ada resiko. Bagaimana meminimalisir resiko ini tadi itu tadi kata Pak Jumi tadi. Jangan sampai kita nih berbisnis mencari duit, mestinya paling kecil, paling jelek itu rugi gitu loh. Tapi kalau dipidanakan penjara gitu loh. Ini yang harus kita edukasi kepada teman-teman pengusaha. Oh ya ada caranya supaya kalian tidak dipenjara gitu loh. Salah satunya membuat kontrak yang benar dalam perjanjiannya situ. Yang meniadakan urusan pidana gitu. Nah, kalau sedikit-sedikit lapor polisi, kacau kita jadi pengusaha nih. Nah untuk itu maka kita sekarang memang nggak selesai kita bertemu di sini gitu ya. Harus ada lanjutannya menurut saya Pak Ketua. Nanti mungkin dikumpulkan termasuk kontraktor-kontraktornya besar juga. Kita berikan edukasi mungkin Pak Joni sama-sama bahwa ini loh bikin klausula perjanjiannya seperti itu masukkan. Jangan kamu cuma salin baik apabila terjadi sengketa maka ke pengadilan negeri Palembang. Oh kan kadang-kadang bikin-bikin baik karena niru kontrak uang. Nah kita harus tidak bisa lagi, harus menyesuaikan dengan apa yang mau kita. Kita ini maunya nggak mau pidana-pidanaan gitu loh. Kita mau yang perdata. Dan perdata di Bani itu kalau dibawa ke sengketanya karena dia ahlinya. Kalau kamu misalnya konstruksi mungkin milih aku memang konstruksi ngerti aku kerjaan tambah kurang gitu. Membangun jalan karena ada waktu ada delay, alat berat harus dibayar misal kayak gitu. Nah kelebihannya tuh di arbiter, kalau di pengadilan kan SH loh. Kalau di sini kan sampai sengketa satelit pun kita ada ahlinya. Nah setelah kita cerita mengenai peluang-peluang yang muncul ini tadi, memang
akan muncul pilihan. Nah, dulu pilihannya pengadilan atau arbitrase. Nah, kalau di pengadilan Pak, kan ada kompor banyak, wartawan masuk, woi Pak Sigwi dengan itu masuk. Kaget diwawancaranya satu nih, dia versi dia tersinggung sana. Akhirnya apa? Sampai anaknya pun tidak cocokan lagi. Bila perlu pacaran tidak jadi kawin, karena sakit hati. Itu kerugiannya. Tapi kalau di arbitrase dia tertutup. Kita coba damai ke terus. Sudahlah Pak, kamu lah berapa lama bisnis? Sudah 10 tahun. Untung terus untung. Nah ngapa sih kok ini gara-gara kamu nak rugi jadi kamu ini? Sudahlah sama-sama rugi yang di sini. Ke depan kamu bisa. Disinilah kelebihannya itu. Untuk merekatkan. Sifatnya bukan konfrontatif kalau di pengadilan, tetapi kita komunikatif. Ya, harus kita dekatkan, kooperatif. Nah, itu yang menurut kita sekarang kaitannya ke developer dengan kontraktor, developer dengan konsultan, kontraktor dengan subkontraktor. Ini yang ke depan harus kita edukasi, kita sosialisasi. Berikutnya ada lagi kemungkinan sengketa ini dengan pihak konsumen. Slide berikutnya. Nah, dalam perikatan ini masih bisa muncul ya dengan beberapa keadaan ini ya, membangun tidak selesai pasar Cinde, ada lagi yang di Celentang sana, di Palembang ini biasanya ada kutukan kalau bangun apartemen tidak jadi-jadi ya, tidak pernah jadi. Di PI ini dulu mestinya tidak jadi, biasanya ada kutukan. Ada apa? Mungkin belum belajar arbitrase mereka dulu tuh ya. Dibangun, tapi ternyata kita ditunjukkan lokasinya di situ, pada saat penyerahan ternyata tempat lain. Kemudian juga keterlambatan penyerahan bangunan. Dia sudah ada kredit kepemilikan KPR, sudah disetujui, sudah tanda tangan. Atau dia sudah selesai, tidak selesai 20% itu, tidak bisa perikatan, tidak jadi-jadi. Itu juga bisa sengketa. Kemudian pembangunan ini tidak sesuai dengan fasilitas-fasilitas yang dijanjikan. Itu semua bisa terjadi sengketa selanjutnya. Termasuk akibat dari sudah di PPJB pun ya masih bisa dia bersengketa. Maka notaris, kami tidak pernah berhenti nih dengan kawan-kawan ya Pak Anangga. Dengan ini Ikatan Notaris Indonesia kita sampaikan, kamu supaya tawarkan kepada pembeli dan developer ini ikatannya jangan ke pengadilan, ke arbitrase. Nah alhamdulillah sekarang notaris senior baru selesai kami pelatihan, baru selesai mereka ujian di Jakarta, sudah akan menularkan bahwa menghindari klien-kliennya, termasuk dia bisa dipidanakan, bisa dikriminalisasi, banyak notaris dikriminalisasi. Jadi kita anjurkan selain dari pihak developer dan kita ini pun dalam membuat PPJB itu nanti memasukkan klausula arbitrase. Nah kalau sengketa tadi konsumen itu Bu Weni dilindungi oleh Undang-Undang Konsumen. Ya, nah salah satunya itu fasilitas disediakan oleh pemerintah itu mengadukan nasibnya itu kepada lembaga itu tadi. Tapi sifatnya itu ya sudah memaksa, bukan kesadaran pada para pihak. Kalau arbitrase itu sifatnya forumnya itu yang dipilih karena kedua belah pihak menyatakan untuk memilih melalui arbitrase. Kalau tadi tidak ada perikatan dan menentukan kemana, dia bisa ke konsumen. Tapi di situ menurut saya tidak seperti arbiter yang tadi, kalau misalnya konstruksi dia ada arbiter bidang konstruksi, kalau di situ dia lihat aja mungkin sekedar perikatannya, tapi kalau kami bisa menyelami sebenarnya wajar tidak sih dia ini mundur? Iya musim hujan, wajarlah kalau memang ini kita maklumi dia mundur. Nah kalau di sana lihat di kontraknya aja, begitu Anda enggak 11 bulan hukum. Kalau arbiter enggak, kita lihat dulu. Kalau dia bangun jalan ternyata dia turun lah selesai, di bawah itu ternyata ada sungai yang di dalam, ya kita harus maklumi, harus ada jalan keluar. Mungkin jadi force majeure walaupun bukan masalah force majeure yang seperti dituliskan dalam kontrak. Nah itulah di arbitrase itu ada ahli-ahli yang akan menangani perkara itu dengan seadil-adilnya, sewajar-wajarnya, sepantas-pantasnya dalam bisnis.
Itu saja yang bisa saya sampaikan sementara ini. Terima kasih. Oke, baik, jelas ya, Kozewi ya. Lain kali datanya ke arbiter ya. Karena tadi sepantas-pantasnya, seadil-adilnya. Ya, itu menarik sekali karena ada orang-orang yang ahli yang bisa menangani secara tepat. Saya akan ke Ketua Bani Sumsel nih, Prof. Johnny Emerson. Prof, tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol di bawah ya bahwa kalau di Sumatera Selatan ini boleh dibilang paling kasus-kasus yang diselesaikan tuh melalui forum arbitrase, boleh dibilang tidak sebanyak yang ada di Jakarta, khususnya terkait properti. Itu kenapa lah alasannya? Bahwa tadi Kak Bambang kan bilang bahwa ini kan tertutup, jadi orang nggak banyak tahu. Nah, apakah iyo adunian macam itu, ataukah memang juga belum tersosialisasi? Nah, Anda kan Ketua Bani Sumsel nih, Prof. Gimana nih upaya, PR-nya masih banyak nih kayaknya nih, supaya teman-teman di sini sama-sama paham dan menggunakan arbiter-arbiter yang andal untuk menyelesaikan sengketanya. Silakan, Prof. Ya, baik, terima kasih Mbak Weni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Maaf suara saya agak pecah ini. Mungkin sudah mulai meranjak tua. Baik, sebelum saya masuk ke pertanyaan Mbak Weni, saya ingin jelaskan sedikit. Sebenarnya momen hari ini momen juga kita memperingati ulang tahun Bani yang ke-46. Ya, tantangan untuk Bani, di sini hadir Ketua Bani Jakarta. Alhamdulillah Pak Anangga itu lebih gesit lagi dari saya itu. Kemana kemarin ke China, hari ini bisa ke sini. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada tahun ini Bani sudah 46 tahun. Kalau Bani Palembang sudah sekitar 15 tahun kita ya. Sebenarnya kita sudah cukup banyak melakukan berbagai sosialisasi ke berbagai perguruan tinggi, ke berbagai asosiasi. Memang kalau ke register baru sekali ini kita ya. Bahkan kita sudah ke Pemda, khusus dinas PUPR. Dinas PU, bahkan itu ke provinsi dan juga ke Pemkop, dan sudah kita lakukan semua itu. Ternyata ada juga yang tertarik itu Mbak. Ada beberapa kabupaten kota juga menyelesaikan sengketanya di kita. Ada beberapa kabupaten kota itu menyelesaikan tentang konstruksi. Ya Pak Bambang ya. Lalu ada juga sengketa wan prestasi tentang kontrak-kontrak yang lain. Memang terus terang saja selama ini memang konsentrasi masih di arbitrase, di Badan Arbitrase Jakarta. Itu sudah saya bikin slide-nya, informasinya, izin Pak Ketua ya. Dan informasi itu memang saya dapat dari pusat. Jadi pada prinsipnya sengketa-sengketa yang ada di Palembang ini ya 1 tahun itu bisa 3 atau 4 ya. Yang selebihnya memang banyak Jakarta. Kebanyakan para pengusaha ini maunya ke Jakarta semua ini. Ya itu, banyak seperti itu. Mungkin bisa jadi ya pengacaranya yang mau seperti itu. Memang ada juga tergantung dari klausulanya. Jadi kita akan bicara klausul yang harus diperhatikan di sini. Di mana posisi yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa ini. Jadi untuk menentukan siapa yang berwenang menyelesaikan kasus itu, maka di kontraknya dipastikan dulu klausul arbitrasenya itu. Apakah Bani Jakarta atau Bani Palembang. Tapi kalau dia Badan Arbitrase Nasional Indonesia ya bisa di Jakarta, bisa di Palembang. Tergantung kesepakatan para pihak. Tapi kalau dia bicara klausulnya itu Bani Palembang, itu kebanyakan di Palembang di antara seperti itu. Nah, itu. Ya seperti beberapa kasus asuransi kita ada juga. Itu ada yang di Palembang juga ada itu ya. Nah, kasus properti ini belum ada. Tapi di Jakarta cukup banyak sudah Pak Anang ya. Cukup banyak itu sudah. Ya rata-rata ada gagal bangun ya, ada juga yang gagal menyerahkan ya perjanjiannya tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan gitu ya. Ternyata kebanyakan kontrak-kontrak BJB itu memilihnya apa? Pengadilan. Itu Bu Ana ya, saya beberapa kali diminta saksi ahli itu, saya baca semua itu tidak ada yang memilih arbitrase. Ada terakhir ke saya itu properti. Dia ke Badan Arbitrase tapi Jakarta, dipilih bukannya Palembang.
Jadi para pihaknya ya ke Jakarta. Jadi sebenarnya intinya apa? Apabila kita ingin membuat perjanjian kalau memilih wilayah daripada arbitrase, pastikan dulu. Ya. Ada di Medan, Jambi, Palembang, yang cabang wilayah, Bandung, Surabaya, Pontianak. Ya, ada 7 wilayah itu yang sudah berdiri Badan Arbitrase Nasional. Kalau di daerah Indonesia Timur belum ada itu. Nah sekarang ini kalau kita perhatikan kuantitas kasus sudah 1.400 lebih Pak ada kayak. Itu yang sudah terdaftar dan diselesaikan di Badan Arbitrase seluruh Indonesia. Ini menunjukkan apa? Ternyata ya, eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia itu sudah dikukuhkan dari Undang-Undang 30 tahun 99. Nah jadi sejak Undang-Undang 30 99 itu disahkan, pada saat itulah kedudukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia itu menjadi lebih kuat. Walaupun juga ada beberapa badan arbitrase lainnya, apakah Badan Arbitrase Keuangan itu ya OJK, atau dulu ada Badanski, ada lagi sekarang Badan Arbitrase Olahraga. Nah, jadi yang penting sekarang ini pada teman-teman sekalian, terutama teman-teman real estate, pastikan nanti kontrak ada 2. Ada klausula khusus yang dituangkan dalam kontrak itu memilih arbitrase, tidak boleh alternatif ya. Apabila terjadi dispute misalnya, maka para pihak menyelesaikan ayat 1 musyawarah, ayat kedua apabila musyawarah mufakat tidak, maka para pihak memilih Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Jangan nanti dan atau pengadilan negeri, tidak. Kalau seperti itu nanti di PN dia ditolak, di Badan Arbitrase ditolak juga. Atau sama sekali tidak menyatakan klausula khusus memilih arbitrase, bisa namanya perjanjian arbitrase di luar perjanjian pokok. Jadi para pihak bisa melakukan perjanjian khusus arbitrase di luar perjanjian pokoknya. Dan itu sifatnya apa? Tertulis dan otentiknya. Maka teman-teman notaris ya saya kira ini kesempatan juga ya. Setiap para pihak yang menyatakan pilihannya arbitrase sebagai tempat penyelesaian di luar perjanjian pokoknya, silakan, dia harus tertulis dan aktenya otentik, maka dibuat di hadapan notaris. Nah, makanya saya kira ya teman-teman notaris juga punya peran juga untuk mensosialisasikan ini. Selama ini ya kita juga ke berbagai notaris juga ya, kita silaturahmi untuk diskusi tentang ini. Jadi yang kedua, yang penting apa? Ruang lingkup yang dipermasalahkan, yang bisa digugat. Di pasal 5 Undang-Undang 30/99 itu apa? Kasus perdagangan, konflik perdagangan atau bisnis. Berarti apa? Di luar itu tidak bisa, kecuali undang-undang itu menunjuk. Seperti yang dijelaskan Pak Bambang tadi, ada undang-undang konstruksi menunjuk, ya. Ada undang-undang perburuan misalnya berkaitan masalah BPSK ya, menunjuk, boleh itu. Nah jadi kalau kasus-kasus yang di Undang-Undang 30/99 tegas, orientasinya apa? Ruang lingkupnya, kasus-kasusnya, konfliknya bisnis atau perdagangan. Berarti apa? Ruang lingkupnya terjadinya konversasi di dalam konsesi itu. Jadi itu intinya. Memang sekarang ini juga mulai ada diskusi tentang apakah perbuatan melanggar hukum boleh nggak digugat di arbitrase. Nah itu ya, oke, jangan salah nanti. Sementara ini memang kalau untuk perbuatan melanggar hukum masih digugat di pengadilan negeri. Nah itu, karena dia ada pelanggaran hukum di sana itu. Kalau di pasal 3, pasal 5 ya Undang-Undang 30/99 itu ruang lingkupnya. Makanya teman-teman kita yang sampai nanti salah kita mengajukan gugatan. Kadang-kadang sudah tegas arbitrase di dalam pasal 3 jelas itu, apabila para pihak memilih arbitrase, pengadilan tidak berwenang. Tegas itu klausulanya, tidak berwenang. Lalu pasal 4-nya apa? Apabila memilih arbitrase maka ada pelimpahan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa. Pasal 11-nya apa? Hakim wajib menolak. Nah itu. Tidak tahu kalau masih tidak ngerti juga pengacara nanti ya. Tapi ada juga masih padangnya itu. Masih ada yang gugat ke pengadilan. Ya kebetulan saya juga menjadi saksi ahli, saya baca. Akhirnya apa? NU dia kan. Ya mestinya itu kan dari awal sudah tahu. Jangan sampai apa klien kita juga jangan sampai dirugikan, rugi waktu, rugi biaya itu kan. Kalau sudah tegas-tegas memilih salah satu, maka harus dikasih tahu lah klien itu bahwa ini kalau kita ajukan ke sini karena klausulanya forum selection yang misalnya arbitrase maka arbitrase. Karena apa? Kalau dia forum selection-nya PN lalu diajukan ke arbitrase, itu biasanya administrasi ditolak itu. Dari awal sudah dikasih tahu mana. Maka di dalam gugatan itu selalu
Apa dasar kita melakukan gugatan itu? Selalu dijelaskan berdasarkan pasal sekian bahwa para pihak sepakat memilih forum seleksinya bahan arbitrase. Nah, berdasarkan itulah nanti gugatannya. Nah itu jadi Bapak Ibu sekalian, selain itu juga perlu diperhatikan ya, kelebihan arbitrase ini apa? Waktu. Karena waktunya kan tegas di undang-undang kita ini ya. Tidak boleh lebih dari 6 bulan. Tapi dalam praktek, sudah saya gambarkan juga di situ ya. Rata-rata 4 bulan selesai Pak Naga ya. 34 bulan selesai. Dia asal apa? Para pihaknya pertama harus jujur, terbuka. Tidak ada sesuatu yang disimpan di situ. Tidak ada dusta di antara para pihak ya. Itu ya. Bahkan ada yang 1 bulan 3 kali sidang selesai. Asal apa? Dari dalam hatinya mereka itu tidak mau bertelingkah yang berpanjang lebar itu. Putusan bisa cepat itu ya. Tapi itu tadi konsisten tidak dengan janji awal. Kita ini kadang-kadang waktu bikin perjanjian itu bukan main ya. Sepakatnya bukan main ya. Karena pra kontrak itu kan ada negosiasi kan. Dan negosiasi itu jelas di dalam pasal 1338 itu kalau kita setujui tanda tangani sebagai undang-undang bagi para pihak ini kan. Dan tidak boleh dibatalkan sepihak. Kalau mau membatalkan berubah harus persetujuan bersama. Tapi apa? Good faith-nya itu. Itikat baiknya itu. Nah dalam kaitannya dengan properti, ini ada namanya sui generis ini. Perjanjian terjadi dari lebih satu perjanjian nanti ya. Perjanjian masalah antara pemilik tanah dengan developer, antara developer dengan konsumen, antara konsumen dengan pihak bank, antara developer dengan bank. Ini menjadi rumitnya di situ nanti. Siapa yang sebenarnya yang membuat ulah pertama? Apa pemilik tanah atau developernya? Atau konsumennya misalnya tidak menjalankan kewajibannya? Maka nanti bisa diidentifikasi. Tapi ya saya sarankan ke teman-teman PPAT, notaris dan PPAT itu ya ke depan cobalah diperhatikan klausul khusus tadi ya. Ibu Ana dan kawan-kawan ya. Supaya diarahkanlah ya penyelesaian itu melalui arbitrase. Karena ini kunci kan bisnis sebenarnya itu. Jual beli properti ini. Karena properti ini kan dalam arti luas dia kan akhirnya apa masalah hak kan. Yang dituntut kan hak sebenarnya. Kalau kita bicara real estate itu kan bentuk konkretnya, bangunannya, tanahnya, itu ya. Tapi yang dibicarakan saya haknya, hak terhadap properti tadi. Yang ada nilai penilai ekonomis. Jadi saudara sekalian, memang ke depan kita harus banyak diskusi tentang bagaimana penyelesaian sengketa di bidang properti ini supaya tidak berlarut. Karena apa kalau sudah terjadi kasus, tentu tidak gampang menyelesaikan karena banyak pihak. Kalau 2 pihak mungkin tidak gitu masalah banyak. Tapi kalau terjadi 3 pihak, 4 pihak, nah ini yang rumitnya nanti. Ada yang nanti mau gugat, ada yang tidak mau, ada yang mau ngasih data, ada yang tidak mau. Nah ini salah satu kelemahannya di situ, Pak ya. Waktu ada beberapa kasus itu BPN nggak mau datang nih, nggak mau beri kesaksian. Di satu sisi yang konsumen kadang-kadang dia nuntut. Kenapa alasannya? Sertifikat kami sudah 14 tahun menunggu apartemen atau menunggu perumahan itu, kok sertifikatnya nggak turun-turun. Ternyata ada sesuatu administrasi yang belum dipenuhi. Nah itu jadi banyak sekali yang perlu kita ketahui. Konfliknya apa? Konflik data misalnya. Datanya apa? Jadi ada 5 dalam teori konflik ada 5 hal yang menyebabkan konflik itu. Mungkin nanti kita diskusi khusus lah nanti tentang teori konflik, tentang manajemen konflik itu ya Mbak Weni ya. Itu juga menjadi dasar kita bagaimana cara mencari konflik itu. Apakah konflik ini memang konfliknya memang benar dibuat konflik itu kan bisa saja kan. Ada salah satu pihak itu membuat konflik supaya apa kewajibannya tidak mengurangi apa ya istilahnya. Supaya jangan tertunda kewajibannya dengan alasan tertentu. Atau konflik itu memang dibuat skenario. Jadi saya kira di badan arbitrase semua akan bisa dibongkar itu nanti ya. Apakah dia jujur atau tidak jujur, disitulah nanti. Kenapa di badan arbitrase nanti ada namanya sidang klarifikasi bukti ya Pak Bambang ya. Nah itu ini kita benar gak bukti ini saling ini buktinya dibuktiin saksikan. Kalau benar oke. Ini apa saksi seperti itu. Kalau di pengadilan nggak ada seperti itu. Pengadilan setelah pembuktian selesai dia. Kalau di arbitrase tidak. Setelah pembuktian apakah keterangan saksi ahli, saksi fakta, lalu ada session tersendiri itu namanya klarifikasi bukti. Di situ letak ketahuan nanti berbohong atau tidaknya para pihak itu.
ternyata dia bilang ini enggak ada ini fotokopi, mana aslinya misalnya. Nah, di antara para pihak itu nanti akan membuka bahwa mereka setuju dan menyatakan bahwa ini alat bukti yang memang sebenarnya. Nah, itulah hal yang sangat membantu kami sebagai arbiter dalam hal memutuskan. Jangan sampai nanti ada dusta di antara para pihak. Jangan sampai nanti pembatalan itu diakibatkan ada apa? Ada kecurangan. Nah, itu jadi Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah kelebihan seperti yang dijelaskan Pak Anangga tadi, kelebihan daripada badan arbitrase ini, dan juga beberapa hal yang praktis yang bisa kita selesaikan. Jadi efisiensi, efektivitas dalam penyelesaian kasus itu bisa dibuktikan di badan arbitrase. Saya kira itu tambahan dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Prof. Joni. Kita kasih tepuk tangan dong. Dari tadi saya lupa minta tepuk tangan buat para narsum kita yang sangat keren. Kita akan terakhir ke Pak Bambang ya. Pak Bambang ini sebelumnya saya pernah ketemu beliau di Coffee J. Waktu kita ngobrol-ngobrol itu ada apa statementnya menarik nih ya, bahwa kasus Cinde itu nggak akan bisa kayak gini terjadi. Ya nggak apa-apa kan kita buka di sini ya, dalam arti memberikan juga pemahaman tidak akan kemudian menjadi pidana kalau orang tuh tahu bahwa bisa diselesaikan melalui arbitrase gitu ya. Nah ini kan tentu bisa jadi akan ada case-case serupa di Sumatera Selatan. Bagaimana Anda melihat kasus Cinde dan kemudian punya pengalaman banyak sebagai seorang advokat gitu ya, menangani kasus-kasus seperti ini. Sarannya atau antisipasinya seperti apa? Satu lagi yang pernah Pak Bambang bilang adalah rata-rata pelaku bisnis kita ini kalau mau bikin kontrak nggak baca isi kontraknya. Ya, nggak baca isi kontraknya, nanti tiba-tiba ada sengketa baru ribut. Terus kalau udah sukses kawin lagi. Ini bunga-bunganya aja. Silakan Pak Bambang. Baik, singkat saja ya, karena udah banyak sekali materi kita, nanti tidak ada waktu diskusi kita. Bapak Ibu semua, teman-teman, ya saya fokus saja soal kontrak. Nanti saya akan singgung soal Cinde. Betul, ini kontrak itu nanti kaitannya ke arbitrase. Kenapa arbitrase itu harus didasarkan pada perjanjian? Tidak ada arbitrase kalau tidak diperjanjikan. Itu prinsip dasarnya, Bapak Ibu semua. Jadi tidak bisa kita berarbitrase kalau tidak diperjanjikan. Nah, perjanjiannya di mana? Perjanjiannya itu yang paling baik dicantumkan dalam klausul sengketa dalam kontrak. Bila mana terjadi perselisihan, para pihak akan menyelesaikannya di forum arbitrase, misalnya di BANI. Kan yang lazim kita kenal kan pengadilan. Bila terjadi sengketa akan kita selesaikan di Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Jakarta. Nah, tapi kalau klausula sengketa itu berbunyi arbitrase, maka itulah yang disebut dengan perjanjian arbitrase. Kalau sudah bunyinya perjanjian sengketa yang diselesaikan di arbitrase, itu yang disebut Pak Rizal, Pak Joni tadi tidak bisa lagi diperiksa di pengadilan, tidak bisa lagi diajukan ke dibawa ke forum pengadilan, karena berkaitan dengan kompetensi yang absolut. Ya, Pak Anangga tadi sudah sebut itu absolut kompetensinya. Pengadilan tidak berwenang lagi periksa. Nah, berkaitan dengan klausula ini, saya ingin bicara soal kecermatan kita berkontrak. Bapak Ibu semua, saya betul-betul ini dari pengalaman saya sekian puluh tahun jadi advokat, saya menyimpulkan satu hal yang sederhana buat pengusaha, terutama pengusaha lokal Pak Zui. Kita tidak cermat berkontrak. Ini harus kita akui ya, kita tidak cermat berkontrak. Kontrak yang kita buat itu terlalu fokus pada angka. Bapak Ibu percaya enggak? Kita tuh hanya fokus pada angka kontrak kita, nilai kontrak kita. Kita tidak pernah baca detail kontrak kita itu klausulanya A, B, C, 1, 2, 3, 4, enggak pernah. Kita lihat angkanya cocok, kita teken. Kan begitu, ini problem kita. Tiba-tiba ada persoalan, baru kita bingung. Ini kemana? Ini saya cerita, ini pengalaman pribadi, Bapak Ibu. Saya pernah ada yang konsultasi ke saya, ini ada ibu-ibu pengusaha catering Pak Dwi. Pengusaha catering ini sederhana, besar, miliaran. Kontrak untuk suplai makan di perusahaan minyak, perusahaan migas. Jangka waktu panjang ya udah lumayan, kontraknya dolar. Ya, lumayan. Gembiranya bukan main kontrak itu. Ya, kontrak besar dolar. Dia langsung tanda tangan. Suatu saat dia datang ke saya, Pak saya akan klaim, saya akan gugat. Oke?
Mana ini saya? Ditunjukkan kontraknya. Kontraknya berbahasa Inggris, rapi, bagus sekali, detail, diatur satu persatu, semua item diatur. Klausul sengketanya Pak Anangga, arbitrase Siak Singapura. Betul arbitrase, tapi di Siak Singapura. Nah, sudah diteken, sudah selesai nih. Dia baru tahu waktu datang ke saya. Artinya apa? Memang tidak dibaca nih kontrak. Tidak pernah dibaca. Apalagi bernegosiasi, Pak. Baca pun tidak. Ya, jadi kalau negosiasi tidak mungkin. Baru tahu itu, jadi pasti tidak dibaca nih kontrak. Dia sudah teken. Saya ngomong, Bapak, saya bilang, Ibu bisa gugat ini ke arbitrase. Tapi di Singapura, karena ini kontraknya di Siak Singapura. Nah dia langsung lemes Bapak Ibu. Jadi dia langsung hitung-hitungan. Jadi hitung biaya, di Singapura tidak ada batasan waktu. Kalau arbitrase kita 180 hari Pak, undang-undang. Di Siak Singapura kita sengketa bisa 2 tahun juga. Nah tapi itu yang terjadi. Dia langsung menghitung biaya lawyer, biaya dia, biaya dengan bolak-balik Singapura. Padahal dia sepakat Bu Eni, tidak jadi gugat. Artinya dia terima fakta bahwa dia rugi, ya sudahlah, nah, mau diapain. Nah itulah ketidakcermatan kita berkontrak Bapak Ibu semua. Nah jadi Pak Zui, semua teman-teman, para pengusaha, cermatlah berkontrak. Nah kontrak kita kalau kita mau cantum klausula sengketa, sebaiknya cantumkan klausula sengketa. Karena apa? Karena kita tidak tahu sengketa itu akan terjadi atau tidak. Tapi harus kita pastikan kalau terjadi sengketa, kita bisa selesaikan dengan baik. Itulah berkontrak yang baik. Kita tidak pernah cermat berkontrak, Bapak Ibu. Lihat saja kalau kontraknya. Tadi Pak Rizal, Pak Joni, Pak Anang sebut masih kita memberikan pilihan-pilihan. Kalau terjadi sengketa, musyawarah, arbitrase, garis miring pengadilan. Kalau terjadi sengketa sebenarnya kita bingung mau di mana forum penyelesaian. Diajukan ke pengadilan mereka eksepsi, oh ini bukan kewenangan pengadilan. Diajukan ke arbitrase mereka eksepsi, ini bukan kewenangan arbitrase. Karena tidak jelas, tidak tegas. Padahal yang namanya sengketa Bapak Ibu semua, ini bentuk antisipasi. Harus diperkirakan akan mungkin terjadi. Walaupun itu tidak kita inginkan. Karena banyak faktor penyebab sengketa. Sengketa itu bisa timbul karena faktor para pihak. Perusahaan A dan perusahaan B berkontrak, tiba-tiba manajemen salah satunya berubah, pemegang sahamnya berubah. Pemilik baru, manajemen baru menghendaki perubahan-perubahan. Itu potensi konflik. Atau karena faktor eksternal, perubahan aturan. Tiba-tiba negara punya aturan baru, yang ini dilarang, impor barang ini dilarang, atau ini dilarang. Kita, sementara kontrak kita berkaitan dengan itu menimbulkan persoalan. Atau juga karena faktor kita datangkan bahan bakunya impor. Waktu kita berkontrak dolarnya 13.000, sekarang dolarnya 15.500. Barang-barang belum kita datangkan, itu potensi konflik karena pengaruh global. Perkembangan yang luar biasa. Nah oleh karena itu kita harus cermat berkontrak dan kita klausul sengketanya harus kita pastikan di mana supaya kita yakinkan bahwa kita bisa selesaikan dengan baik. Nah salah satu kalau sudah kita arbitrase tadi lebih cepat berkepastian, oke ini selesai tertutup kita bisa selesaikan. Jadi itu Bapak Ibu semua ini jangan kita tidak punya oleh-oleh dari diskusi ini, cermat berkontrak. Nah berkaitan dengan pasar Cindi tadi disinggung, Bapak Ibu semua. Itu kontrak-kontrak pedagang dengan pengusaha propertinya, klausula sengketa arbitrase. Bahkan disebut bani. Disebut bani. Artinya memang ini sudah disediakan forum. Tapi para pihak ini kan sama sekali tidak ngerti persoalan. Tiba-tiba sengketa kemana, ngalur-ngidul kemana-mana, tiba-tiba sudah jalan duluan proses pidananya. Padahal kalau para pihak selesaikan dulu ini, oh ini ada hak para pihak di sini, dia selesaikan forum arbitrase. Jangan-jangan pidana itu bisa kita hindari. Nah, ini kita sama-sama karena tidak ngerti. Tiba pengusahanya mungkin cuma tercantum seperti itu, saya nggak pernah pula dipahami apa itu arbitrase. Dan ya konsumennya apalagi, yang punya loss pasar ini juga apalagi, ya, pasti dia tidak ngerti juga. Dan pengusaha kecil seperti ini pasti dia akan baca secara cermat. Tiba-tiba muncul sengketa, udah kejaksaan masuk duluan, sementara pokok persoalannya belum diselesaikan. Nah, itu Bapak Ibu semua, saya berharap ya kalau kita cermat berkontrak, banyak hal yang bisa kita hindari. Kita bisa berbisnis dengan tenang, kalaulah ada persoalan bisa kita selesaikan, itu yang paling penting. Kita bisa selesaikan dengan baik kalau ada persoalan. Supaya apa? Supaya kita bisa berbisnis lagi dengan baik. Kan itu tujuan bisnis kita. Bukan untuk cari perkara. Nah,
Bapak Ibu semua itu sajalah. Jadi nanti kita diskusi. Ya, Bu Leni. oke. Jadi berkaitannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Bambang. Kita beri tepuk tangan. Saya akan buka sedikitnya 2 pertanyaan. Waktunya cuma sampai, oh enggak ding, masih bisa sampai jam, ya. Silakan 3 penanya pertama. Sebutkan dari mana, ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Yang lain? Baik, 2, 3, oke. Bungkus. Nanti sesi kedua ya. Cepat aja ya Pak ya, silakan. Baik. Terima kasih para panelis. Saya Antoni Toha dari Palembang, praktisi hukum. Kami sepakat disampaikan oleh para panelis tadi bahwa arbitrase ini adalah salah satu jalan keluar yang terbaik dalam sengketa hukum. Nah, mengait pada tema pada di properti, kalau cerita Pak Bambang tadi, satu kontrak saja udah musiknya bukan main dan tidak cermat. Sedangkan di properti ini akan banyak hubungan hukum tercipta. Apakah Pak Rizal bilang secara eksternal maupun internal. Jadi saran kami konkret kepada dunia properti, apakah apa pengembang apa namanya, bangun forum, ciptakan forum seperti lebih baik lagi, lebih dalam lagi dan waktu lebih banyak. Karena banyak pengusaha-pengusaha praktis. Kota ini sedang berkembang. Kota Palembang sedang berkembang, baik ke timur, ke barat, ke selatan, dan akan banyak interaksi di situ. Nah, sangat disayangkan contoh Pasar Cinde ini menjadi kelambatan pembangunan di Palembang. Akan banyak pedagang-pedagang, pengusaha-pengusaha tertunda di situ. Nah, ini menjadi acuan kita. Jadi saran pimpinan panel dan moderator kepada pihak Pak Zemi Salim dari REI, baguslah forum ini kita tingkatkan lagi, kerjasama dengan siapa saja, karena ini bagus sekali. Karena komprehensif properti ini, ya dari konsumennya, dari perbankannya, dari subkon, menkon, pekerja, pemasuk bahan material mungkin juga bisa, pemilik tanah ada berapa orang mungkin pemainnya. Kadang-kadang gini Pak Zim, kami juga advokat sehari-hari. Kadang-kadang dibiarkan dahulu ini pengembangnya berjalan. Setelah tertanam modal baru ada sengketa tanah di situ. Ini kalau tidak benar kan macet semua dia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nanti langsung ditanggapi ya. Baik, selanjutnya Bapak yang ya siapa Pak, lupa tadi namanya. Gordon. Pak Gordon, iyo. Flash Gordon. Ketua Apindo. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian dan yang kami hormati para narasumber. Memperkenalkan diri, nama saya tadi udah tapi lebih jelas lagi, Gordon Butar-Butar dari Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumatera Selatan. Pertama-tama yang kami tanyakan mungkin dulu kepada Pak Anangga, tadi sudah diberikan materi pertama bahwa memang penyelesaian arbitrase ini sangat menurut kami sebagai pengusaha memang sangat dibutuhkan sebenarnya Pak, sangat dibutuhkan. Sedangkan kalau di pidana aja sekarang lagi digalak-galakkan restorasi justice, artinya berdamai supaya nggak terlalu banyak kerjaan hakim, kerjaan apa dan penuh penjara tertampung gitu. Nah apalagi kita di perdata ini, kami pernah menangani perdata di arbitrase ini Pak, dan Bapak sendiri waktu itu sebagai ketua arbiternya, majelisnya, tapi tidak usah saya sebut Pak karena sifatnya rahasia tadi ya, rahasia tadi. Nah yang persoalannya sekarang sudah diputus di arbitrase, tapi si klien ini atau yang bersengketa ini masih lagi mengajukan lagi di pengadilan negeri, dan sehingga persoalan ini sampai sekarang nggak tuntas-tuntas seperti itu. Jadi apa yang dimaksud dengan tadi tujuan supaya singkat dan sederhana tadi akhirnya tidak tercapai. Nah, jadi yang kami maksud di sini, bagaimana kira-kira kekuatan hukum putusan dari arbiter ini kok masih belum bisa mengikat gitu ya, artinya untuk dieksekusi seperti itu. Nah,
Terus yang kedua, dalam berkontrak tadi Pak Bambang sudah sampaikan, memang jujur ini banyak kita awam soal klausula dimasukkan di dalam perjanjian kontrak gitu ya. Nah, yang pertanyaan kami tadi sudah disebutkan harus dicantumkan itu di dalam kontrak klausul gitu ya. Nah, bagaimana kalau sebelumnya tidak dicantumkan, tapi yang kedua yang bersengketa ini ingin diselesaikan di arbitrase, bisa nggak Pak? Ini ya. Mungkin dua itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik, bagus pertanyaannya. Silakan, Mbak. Perkenalkan, saya Siti Hikmah Nureni, notaris di Palembang, Pak. Saya mewakili pengurus wilayah Sumatera Selatan. Terima kasih atas undangannya dalam acara yang sungguh menarik ini. Yang ingin saya tanyakan Pak, tentunya terkait dengan pekerjaan kami sebagai notaris itu ya. Karena penyelesaian sengketa melalui arbitrase tentunya kurang familiar Pak di masyarakat. Menjadi tugas kami notaris untuk mensiarkan tentang arbitrase ini. Karena di situ sifatnya keputusannya adalah final and binding Pak. Itu sangat membantu pekerjaan para hakim sehingga tidak repot. Cuma Pak yang ingin saya tanyakan, bagaimana perkembangan penyelesaian arbitrase di Sumatera Selatan dalam arti apakah banyak yang menggunakan arbitrase sebagai penyelesaian dalam sengketanya, karena hal ini tentu kalau kita akan menyampaikan kepada klien kami, tentunya kami harus paham dulu di mana caranya, kepada siapa kami bertanya, seperti itu Pak. Jadi pertanyaan saya, bagaimana perkembangan penyelesaian arbitrase sejauh ini di Sumatera Selatan. Kemudian karena di kecenderungan di masyarakat kita Pak, itu semuanya adalah dilarikan kepada pengadilan. Akte notaris yang seharusnya adalah perdata, karena induk kita kan BW ya Pak ya, itu pun bisa dijadikan pidana Pak. Penipuan, penggelapan. Selalu seperti itu Pak. Jadi selalu perdata jadi pidana, perdata pidana. Nah seperti itu, jadi memang ada kecenderungan di masyarakat kita itu kayaknya nggak puas kalau sengketa itu tidak jadi pidana, kemudian sampai peninjauan kembali Pak. Selalu seperti itu, peninjauan kembali. Jadi satu lagi menggarisbawahi yang disampaikan oleh Pak Bambang, tadi benar Pak, itu menimpa kami Pak. Para pihak itu kadang tidak cermat Pak terhadap perjanjian yang isinya itu dari mereka Pak. Kami notaris itu kan hanya mengakumulasikan kehendak para pihak Pak. Selalu ucapannya gini Pak, maaf saya karena saya bukan dari orang Palembang, selalu begini, Bu saya percaya ini 10 betul Bu. Nah selalu kayak gitu, jadi sampai akhirnya kalau ada orang bicara 10 betul saya takut Pak. Bahkan saya tanya lebih detail. Nah itu seringnya orang yang berkontrak itu kalau sudah melihat angka terbayang keuntungan, jadi kalimat per kalimat itu kurang dipahami Pak. Nah memang tugas kami notaris itu adalah menjelaskan lebih detail Pak. Pas kebenaran saat ini saya selaku anggota Majelis Kehormatan Notaris, di mana setiap notaris yang dipanggil oleh kepolisian maupun kejaksaan harus kami panggil dulu Pak, masalahnya di mana, seperti itu. Jadi saya mohon Pak penjelasannya mengenai perkembangan arbitrase di Sumatera Selatan. Begitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih, tepuk tangan dulu dong buat para penanya, pertanyaannya bagus-bagus. Kau Zewi yang jawab pertama, kemudian nanti untuk Pak Gordon dan Mbak siapa Mbak, Mbak Notaris, nanti yang menjawab itu Pak Anangga, Prof Joni, Pak Bambang, banyak yang nak jawab. Bagus-bagus juga. Tolong dijawab dengan singkat dan padat. Ko Zewi dulu. Mau ada forum ini lebih detail. Ayo. Ya, terima kasih dari Pak Antoni ya. Jadi forum ini saya harap sebagai forum pembuka Pak. Di Sumsel sendiri itu ada 3 organisasi besar perumahan ya. Yang terbesar itu adalah REI, Apersi dan PI.
Mungkin nanti dalam waktu dekat saya akan berkolaborasi dengan 3 pengembang ini, 3 asosiasi ini, dan saya izin juga sama Bu Weni agar acara seperti ini akan kita buat yang lebih besar lagi. Ya mudah-mudahan di bulan depan ya Bu kalau ada waktu, supaya kita bisa kupas lebih jelas lagi ya. Dan kita juga mudah-mudahan bisa mengundang bapak-bapak ini. Kalau bapak-bapak yang luar biasa ini bersedia hadir gitu. Karena mereka sudah expert di bidangnya gitu. Ya, mungkin itu Bu ini. Terima kasih. Terima kasih. Nah, seneng nih akan banyak kerjaan ya. Kerjaan itu dalam arti siar tadi, ya kan? Silakan Pak Anangga untuk merespon atau menjawab pertanyaan Pak Gordon. Terima kasih Pak Gordon. Sebenarnya tadi Bapak menanyakan arbitrase sudah ada putusannya, tapi pihaknya masih mau melanjutkan. Kalau dari segi arbitrasenya sendiri final and binding, satu kemungkinan dia bisa meneruskan adalah memohon kepada pembatalan. Dimintakan pembatalan atas putusan. Itu menurut pasal 70 dimungkinkan. Tapi itu kan hanya terbatas untuk hanya 3 unsur yang bisa menyebabkan permohonan pembatalan. Tapi yang selalu dipakai yaitu penyembunyian hak pembuktian, kemudian yang paling sering digunakan adalah tipu muslihat. Nah itu sangat luas sekali, tetapi pembatalan itu memang ternyata sekarang digunakan sebagai suatu strategi untuk memperpanjang tidak terselesaikannya atau tidak dilaksanakan kewajiban sesuai dengan putusan arbitrase itu. Nah, tapi sekarang makin banyak pembatalan yang diajukan, memang iya. Namun hasilnya ketika sudah biasanya diajukan kepada pengadilan negeri. Banyak kasus pengadilan negeri menerima pembatalan itu. Jadi menyatakan putusan itu dibatalkan. Namun menurut undang-undang arbitrase juga masih bisa diadakan kasasi ke mahkamah. Nah, dari pengalaman kita dan dari statistik yang betul-betul dibatalkan oleh Mahkamah Agung itu hanya 8 dalam 10 tahun lebih. Memang banyak pembatalan dilakukan kepada pengadilan negeri. Nah, itu hanya sekarang adalah suatu tren saja untuk para pengacaranya untuk memperlama pelaksanaan suatu kewajiban. Atau tren yang satu lagi adalah tadi Bapak bilang mereka mengajukan masalahnya ke pengadilan, tapi bukan di dalam kasus persengketaan yang sama. Mereka akan mengajukan dengan mengajukan PMH, perbuatan melawan hukum. Nah itu udah di luar daripada bidang arbitrasinya, karena kan sengketanya lah sengketa mengenai transaksi bisnis yang tercantum di dalam perjanjian itu. Nah ini sering kali sekarang banyak digunakan dengan mengajukan ke pengadilan dengan alasan PMH. Itu yang menyebabkan. Tapi sebenarnya yang kami terus sosialisasikan, terutama kepada rekan-rekan pengacara, bahwa kalau perjanjian itu jelas menyatakan penyelesaian sengketa adalah melalui arbitrase, hendaknya pengertian sengketa, penyelesaian sengketa itu diselesaikan pada tahap itu. Artinya selesailah di situ. Emang para pihak kan maunya kalau ada sengketa bisa selesai, kita bekerja kembali. Bukan nyari cara untuk nggak selesai gitu. Jadi makanya saya juga sangat senang pada forum ini mendengar dari properti mengatakan minta supaya lebih banyak sosialisasi mengenai arbitrase di bidang properti, dan juga dari Ibu Notaris bahwa ini juga disosialisasikan. Memang ini sekarang kita sama-sama
sama-sama harus mensosialisasikan bahwa di dalam sengketa-sengketa transaksi bisnis sebaiknya lewat arbitrase karena itu lebih murah, lebih cepat, dan itu mengenai penyelesaian sama-sama, mengenai hal yang sama, dan final and binding, selesai di situ. Jadi itu justru memang dasarnya pengertian di dalam masyarakat mengenai penyelesaian sengketa itu, terutama di dalam bisnis itu adalah melalui arbitrase. Karena sampai sekarang pokoknya sengketa selesai pengadilan. Nah itu yang kita harus hindarkan. Mungkin Baik, terima kasih Pak Ahmad Rizal mau menambahkan tadi. Pak Ahmad Rizal setelah ini Prof. Joni. Pak Gordon, tadi yang Bapak tanyakan itu dan sudah dijawab oleh Pak Anangga, eksesnya Pak. Ada yang tidak puas, biasalah mungkin pengacaranya, kawan Pak Antoni tadi gitu ya. Yang coba ngomong ke prinsipalnya, yang prinsipal juga nggak ngerti soal arbitrase. Dia coba-coba lagi untuk membatalkan. Tapi sepanjang pasal 70 tadi tidak dilanggar, itu ditolak oleh pengadilan negeri. Jadi pilihan arbitrase oleh dunia usaha itu Pak Gordon, itu paling utama. Kenapa saya sampaikan demikian? Pak Haryadi Sukamdhani, Ketua Apindo, itu saking dia pengen menyelamatkan pengusaha Apindo, dia membuat lembaga arbitrase. Namanya Pusat Arbitrase Mediasi Indonesia. Saya salah satu arbiter. 2017, karena yang arbiter baru saya, yang lainnya itu wakil Mahkamah Agung, Ibu Rehna segala macam, saya ngajarnya Pak Anangga untuk beracara dan beracara arbitrase. Walaupun Bani tetap nomor 1, itu masih terbatas dan ini. Artinya apa? Dunia usaha seperti Kadin ya dan Apindo yang juga yang besar, pilihannya tidak ada kata lagi ke litigasi, ke pengadilan. Jadi kita lupakan soal ekses, itu bisa kita bahas mendalam, tapi harus kita dorong bahwa dunia usaha di bawah Apindo pilihannya itu adalah arbitrase. Karena keunggulan-keunggulan tadi. Kami siap tadi misalnya juga Ray dan apa-apa untuk forum yang lebih besar, kami bertiga ya mungkin izin, kita siap dengan tanpa bayaran kok istilahnya gitu untuk membuat tentang ini. Karena Ibu, saya langsung kaitkan dengan notaris. Notaris sekarang sudah mulai ingin tahu karena dia juga ingin membentengi dia, jangan sampai disalahkan. Karena dalam membuat perikatan itu juga notaris itu kan independen, nggak boleh dia langsung menentukan harus arbitrase, nggak boleh. Tetapi paling tidak ya disampaikan pilihan-pilihan itu dengan kelebihan-kelebihannya. Nah, untuk ke notarisnya sendiri tentu dia akan membentengi dia dari mungkin yang masalah ke depan apabila ada kaitannya ke pengadilan. Kalau ini kan bisa kemana-mana gitu. Kalau arbitrase kedua belah pihak itu saja. Yang menandatangan Ibu notaris yang pihak kan, bukan notaris. Yang bersengketa mereka, tidak bisa dikaitkan dengan notaris. Nah, saking eagernya di Jakarta ada notaris-notaris. Nah, kebetulan Bani ini menelurkan Institut Arbitrase Indonesia namanya. Jadi melatih orang yang ingin tahu. Kemarin ada 15 orang yang dia namakan kelompok pencapir. Ada notaris-notaris hebat lah itu sekarang. Saking dia pengen tahunya, dia belajar di IRB, dia bayar 22 juta. Dari tingkat dasar sampai tingkat lanjut, Pak Bambang juga ngajar, sampai mereka tes. Ada yang sudah senior sama sekali. Dan artinya apa? Mereka ingin tahu, dan mereka sekarang akan mencoba mensosialisasikan ke sesama notaris sendiri. Nah, untuk di Palembang, sekali lagi, bukan tadi Ray saja, kalau notaris ini di Sumsel ya, kita siap ya Pak Rowe untuk turun, untuk sosialisasi, memberikan suatu gambaran ya, supaya lebih yakin lagi notaris untuk bagaimana punya wawasan menawarkan untuk pilihan penyelesaian sengketa klausulan seperti apa. Demikian kira-kira tambahan dari saya. Pak Bambang. Baik, semakin seru ya Mas Bambang. Baik, saya tangkapi semua ya. Dari tiga-tiganya. Jadi Pak Antoni tadi tentang forum-forum seperti ini diperbanyak, tadi sudah ditangkapi bagus sekali oleh Pak Zui. Saya pikir harus seperti itu memang, forum seperti ini kita
tingkatkan. Ada satu lagi Pak Zwi, mungkin kita tambah lagi diskusinya, karena ada rancangan undang-undang pertanahan kita yang baru, itu juga memberikan ruang, memberikan peluang, jadi sengketa itu salah satunya di forum alternatif penyelesaian sengketa, di APS arbitrase. Artinya memang pelan-pelan telah meninggalkan itu ya, pengadilan, dan itu baik sekali kaitannya ke sana. Jadi karena ada beberapa diskusi dalam bulan-bulan ini tentang sengketa pertanahan yang banyak sekali, pengadilan pun sudah kewalahan, sebaiknya memang dilakukan itu di luar pengadilan. Salah satunya ini mungkin akan masuk dalam RUU pertanahan kita yang baru nanti. Kemudian soal pertanyaan Pak Gordon yang berkaitan dengan bagaimana kalau klausul sengketanya dalam sebuah kontrak tidak diatur tentang penyelesaian sengketanya. Apakah bisa kita menyelesaikan sengketa di forum arbitrase? Pertanyaannya pasti bisa, karena dalam Undang-Undang 3099, Undang-Undang arbitrase itu ada pasal 9 yang memberikan ruang bahwa kalau itu memang tidak tercantum dalam perjanjian, tidak ada klausul sengketanya, tiba-tiba pihak menghendaki, oh ini kita selesaikan di forum arbitrase saja. Jawabnya pasti bisa. Tapi harus membuat perjanjian tersendiri, dan perjanjiannya harus di hadapan notaris. Jadi itu pasal 9. Jadi membuat perjanjian sendiri bahwa mereka akan menyelesaikan sengketa di forum arbitrase, bahwa arbiternya A, B, C harus dicantumkan karena pasal 9 itu limitatif syarat-syaratnya. Siapa arbiternya, siapa majelis arbiternya, dan lain-lain. Dan harus diperjanjikan di hadapan notaris. Karena kata kunci arbitrase itu perjanjian. Harus diperjanjikan. Nah, jadi harus dibuat di hadapan notaris. Nah, tetapi Bapak Ibu semua, kalau kita sudah bersengketa, tiba-tiba kita akan bersepakat menyelesaikan di forum misalnya arbitrase atau pengadilan, itu bukan persoalan sederhana. Orang yang sudah berselisih itu susah dipertemukan. Ya, disuratin belum tentu dijawab Pak Gordon. Ya, didatangi belum tentu ditemuin. Ya, jadi memang sebaiknya menurut saya kalau kita berkontrak antisipasi. Kalau terjadi perselisihan nanti bagaimana kita menyelesaikan perselisihan? Sebaiknya cantumkan dalam klausula sengketa bahwa kalau terjadi perselisihan kita akan selesaikan di forum arbitrase di banding atau di pengadilan. Tapi jangan dicampur aduk antara arbitrase dan pengadilan, karena itu berkaitan kompetensi yang absolut. Ya, jadi sebaiknya diantisipasi. Jangan sampai nanti setelah itu baru kita berpikir kita arbitrase saja. Susah Pak. Walaupun secara teori bisa, tapi susah sekali dipertemukan. Ibarat orang pacaran, Pak. Kalau lagi marahan belum tentu WA-nya segera dibalas. Ya, belum tentu. Di rumah tangga juga begitu, kalau lagi mutungan belum tentu. Ya. Belum tentu Pak, jadi agak susah mempertemukan. Jadi sebaiknya diantisipasi kontrak. Klausula sengketa harus cermat. Nah, kemudian ke Ibu Notaris. Ibu Notaris, jadi saya termasuk yang paling sering bersosialisasi dengan ini. Tahun lalu saya ada lokakarya ini, saya salah satu pembicara di Bandung, termasuk kita di Palembang juga pernah ya di Bandung dengan Pak Joni. Saya selalu sampaikan, jadi klausula sengketa arbitrase itu sebetulnya justru melindungi notaris, ya, sangat melindungi notaris. Mengapa saya katakan melindungi notaris? Kalau para pihaknya tiba-tiba sengketa di kemudian hari, dalam sengketa arbitrase notaris tidak akan ditarik sebagai pihak. Coba kalau di pengadilan, minimal turut tergugat, Bapak Ibu. Minimal turut tergugat, notaris A, notaris B. Dan itu yang paling merepotkan. Kita tidak hadiri, tidak menghargai pengadilan, dia hadiri menghilangkan waktu, tenaga, mungkin biaya, dan lain-lain. Itu repot sekali. Dan pasti semua ngalamin notaris sebagai pihak turut tergugat. Nah, oleh karena itu kalau di klausulnya arbitrase, tidak mungkin notaris ditarik. Karena apa? Karena arbitrase itu sifatnya rahasia. Hanya pihak-pihak yang berkepentingan saja, pihak-pihak yang tercantum dalam kontrak saja yang akan bersengketa. Notaris bukan pihak. Jadi tidak mungkin ditarik notaris sebagai pihak dalam sengketa. Nah, jadi saya gembira betul kalau ada kawan-kawan dari ini atau dari notaris yang hadir. Jadi memang pemahaman arbitrase ini mesti ditumbuh kembangkan terus di kalangan notaris. Saya maklum, karena saya pernah memberikan materi di UNPAD beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang sudah ada materi arbitrase di MKN UNPAD. Dulu belum ada. Nah, sekarang di Prodi Unsri pun jangan-jangan belum ada juga, Prof. John. Nah, mudah-mudahan ada. Supaya apa? Supaya notaris itu juga kenal arbitrase.
Karena kalau kita bicara bisnis, itu erat kaitan dengan perjanjian. Bicara arbitrase itu perjanjian. Sementara pabriknya perjanjian itu notaris. Bapak Ibu. Nah, jadi kalau notaris tidak memiliki pemahaman yang baik tentang ini juga agak merepotkan. Jadi kalau notaris paham itu lebih bagus itu Pak Joni. Jadi saya gembira jadi kawan-kawan notaris. Kemudian Pak Joni nanti di MKN Unsri juga sudah mulai ini, karena Pak Joni termasuk yang paling sering nih memasyarakatkan klausula sengketa di kalangan notaris. Tahun lalu kan saya jadi sama-sama pembicara di ini dengan Pak Joni. Jadi itu berkaitan dengan notaris. Jadi kalau nanti soal ini mungkin Pak Joni yang jawab ya, perkara-perkara di Bani Palembang. Ya, silakan Prof. Baik, terima kasih. Bani Palembang sudah lebih kurang 15 tahun ya. Memang kasus sudah mulai masuk itu sekitar 10 tahun terakhir Pak Bambang ya. Memang kita selalu melakukan sosialisasi ke berbagai pihak, termasuk berbagai instansi, termasuk juga teman-teman kita notaris ya. Ya rata-rata dalam 10 tahun terakhir ini ya 1 tahun sekitar 4 atau 3 perkara yang masuk. Karena kita tidak bisa mengekspos bahwa tahun ini sekian-sekian, tidak bisa ya. Ya paling-paling kita bisa buka web Bani Jakarta juga termasuk beberapa Bani wilayah masing-masing itu. Jadi Pak Bangga kita tidak berani menjelaskan bahwa tahun ini sekian, tidak boleh karena kita menyangkut nama baik dari berbagai pihak yang sengketa itu. Tapi kita tetap melakukan berbagai sosialisasi. Ada program tiap tahun kita selalu kita ke perguruan tinggi, kita ke berbagai asosiasi pengusaha, dan itu juga kita selalu ya menekankan bahwa penegak hukum salah satunya notaris ya dan juga pengacara punya kewajiban juga untuk mensosialisasi ini. Kan notaris kan salah satu penegak hukum ya. Saya kira punya, karena di dalam undang-undang UJN juga punya semacam kewajiban untuk mensosialisasikan dalam kaitan dengan penyuluhan hukum ya. Ya, alangkah baiknya nanti ke depan itu ditingkatkan lagi. Dan kami Bani Palembang siap bekerjasama untuk melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan sosialisasi arbitrase di berbagai hal nanti ya. Jadi demikian juga nanti Pak Asmi ya, kita siap ya mendukung semua kegiatan kita demi itu mengembangkan dan tidak lain adalah tujuan kita kan saling memberitahu dan saling melindungi kita ya. Ya, insya Allah ya kontrak yang dibuat itu bisa meminimalisasi risiko. Sebaik apapun kontrak ada risikonya itu. Hanya saja risiko yang bagaimana nanti itu ya. Nah jadi saya kira kalau kontrak itu dibuat sedemikian rupa baik, komprehensif, risiko juga kecil nanti. Saya sering jadi saksi ahli di PN itu beberapa notaris itu ada rekan kita. Gimana? Pas saya tidak tahu bahwa itu notaris itu kenal misalnya kan. Ya kita sebagai saksi ahli itu menjelaskan sesuai dengan kompetensi keilmuan kita pada jadi kita bicara sesuai dengan ilmunya. Nah ternyata apa? Yang diperbuat itu salah masalahnya kan. Ada perubahan alama, perubahan nama yang kadang-kadang remponya nggak ada itu. Nah itu akhirnya apa? Ada yang salah satu merasa dirugikan jadi gugатnya. Demikian juga dengan teman-teman kita pengacara dan beberapa stakeholder lainnya. Jadi saya kira ke depan ya kami siap untuk melaksanakan berbagai kerjasama dalam kaitannya untuk mensosialisasikan lembaga ini sehingga nanti kita sama-sama bisa merasakan bagaimana manfaat lembaga arbitrase dalam kaitannya dengan kerjasama berikutnya nanti. Saya kira itu dari kami, terima kasih ya. Baik, terima kasih Prof. Joni. Kita beri tepuk tangan meriah untuk pendekar arbitrase semua yang ada di depan ini. Masih adakah waktu? Saya tanya panitia, close? Cukup? Nanti setelah ini soalnya saya yakin pasti mau foto-foto. Pasti mau kontak tukar ponsel ya kan dengan para pakar ini. Makanya kita berikan waktu space agak cepat ya kan supaya nanti ada kesempatan untuk foto-foto dan juga tanya jawab secara langsung. Ya nggak apa-apa ya, cukup ya, cukup. Ada yang mau nanya, Pak cepet tapi ya Pak ya, saya kasih excuse nih. Ya, malah dua, nah tiga, nah gimana dong? Ya langsung saja saya tanya. Ya? Saya Darwin dari Palembang. Saya nggak tahu ini pemikirannya benar apa enggak ya. Ini arbitrase kan hanya menangani perdata, tidak menangani pidana. Jadi kalau ada persengketa yang merasa dirugikan,
ini punya asumsi Pak, saya nggak tahu benar apa enggak. Ya paling-paling misalnya diputus arbitrase harus mengganti sekian dalam bentuk kompensasi atau kerugian. Ya cicil aja 100.000 juga beres. Nah itu membuat yang merasa dirugikan tidak puas. Nah ini saya nggak tahu benar apa tidak ya, gitu loh. Lalu yang kedua ada usul Pak, mungkin Bani ini memberikan waktunya kepada notaris, khususnya notaris, karena kita kalau perjanjian kan notaris, yang kita anggap notaris itu yang paling tahu, sedangkan notaris banyak yang kurang paham detail juga mengenai arbitrase ini Pak. Sehingga usul saya, bagaimana kalau asosiasi notaris ditatar dulu oleh Bani gitu Pak mengenai arbitrasenya, gitu Pak. Ini usul aja. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kedua, ini saya melanggar janji nih. Kedua, silakan. Habis ini ketiga. Jawabnya mesti cepet-cepet aja nih. Karena ternyata memang sangat menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusman dari Bank Sumsel Babel. Ya, yang kami hormati para panelis narasumber. Bani merupakan suatu alternatif penyelesaian yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kami. Karena kami sering juga menggunakan Bani karena ada efektif, efisien, dan juga yang paling penting kerahasiaan yang tadi Bu, bahwa yang tahu yang bersengketa saja. Bahkan di sidang Bani pun kami juga mau putu beda boleh Bu. Padahal untuk bukti bahwa kita melok sidang di situ. Tapi tidak apa-apa, itu artinya memang benar-benar ketat bahwa memang dijaga kerahasiaannya itu. Pertanyaan saya Pak, kami baru-baru ini ada peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 61 tahun 2020 tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan. LAPS SJK. Sebagai tindak lanjut daripada LAPS ini, kami untuk merubah seluruh perjanjian terhadap penyelesaian sengketa harus memilih LAPS SJK. Padahal selama ini di kontrak kami, di perjanjian kami state terhadap penyelesaian sengketa melalui BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Pertanyaan saya, apakah LAPS ini? Karena di LAPS ini Pak nanti kalau tidak saya ini ada arbitrase, ada penyelesaian madu arbitrase juga. Apakah arbitrase ini tunduk kepada Undang-Undang 30 tahun 99? Apakah kami masih boleh menggunakan BANI? Itu yang mungkin yang saya terkait penyelesaian ini. Kalau memang cuman harus melalui FJK mungkin agak dibatasi juga. Kita perbankan tidak bisa memilih lembaga penyelesaian. Okay. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Yang Wassalamualaikum. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Anggun Sucipto dari praktisi hukum, khususnya dari kantor BHP Lopem. Mengingat terkait masalah proses tadi, seperti apa yang ditanyakan oleh rekan tadi yang terkait masalah pembatalan, masalah adanya upaya lagi setelah adanya putusan daripada BANI, yang mana dilakukan upaya hukum di pengadilan negeri, emang itu menjadi salah satu keluhan kita juga selaku praktisi hukum, yang mana hal itu banyak digunakan oleh para praktisi hukum lain untuk, seperti kata Prof. Joni tadi, upaya untuk menghambat proses pembayaran daripada hasil putusan tadi. Nah, tapi kan kita melihat juga emang itu proses itu juga nggak memakan waktu lama, yang mana dalam ketentuan pasal 71 itu kan untuk proses pembatalan itu hanya wajib harus putus selama 30 hari. Mungkin emang itu nggak terlalu lama. Namun kendala kami selaku praktisi hukum ini terkait masalah upaya kasasi Pak. Yang mana kita melihat dalam aturan Undang-Undang Arbitrase di pasal 72 itu kasasi itu hanya bisa dapat dilakukan ketika pengadilan menyatakan putusan BANI batal. Gitu. Namun ada beberapa case yang pernah kita lakukan, pernah kita tangani, itu pihak pengadilan tidak menyatakan putusan BANI batal, namun daripada pihak praktisi hukum dari lawan kita itu mengajukan upaya kasasi dan diproses oleh pengadilan. Nah, sebenarnya kami kalau melihat sudah ketentuan 72 itu seharusnya pihak pengadilan harusnya menolak kan kayak gitu Pak. Nah itu harapan kita selaku praktisi hukum agar mungkin kedepannya agar dapat BANI dapat melakukan sosialisasi kepada hakim-hakim juga atau pengadilan agar terhadap putusan yang tidak membatalkan itu seharusnya upaya kasasi itu juga harus ditolak, karena
ketika diterima untuk putusan kasasi itu akan batal, lama nunggu putusan kasasinya kayak itu kan, sehingga terhambat juga waktunya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Prof Joni tolong jawab nomor 1, pertanyaan nomor Bapak yang tadi. Saya jawab dulu. Oh, Pak Anangga silakan. Oh ya sudah. Tolong jawabannya cepat ya. Jawabannya agak cepat. Tadi Bapak tanya mengenai putusan kalau dibacakan sudah misalnya harus bayar 100 terus dibayar cicil, itu nggak bisa. Putusan selalu sesuai dengan bunyi putusan dan harus dilaksanakan 30 hari sesudah itu. Jadi nggak bisa diusi kalau minta macam-macam lain daripada putusan itu, ya Pak. Jadi putusan arbitrase itu mengikat, terakhir, dan harus diikuti sesuai dengan bunyi putusannya. Gitu. Okay. Kemudian Pak mengenai di perbankan. Pak Anangga tolong dekatkan di sini Pak, lebih dekat. Mengenai perbankan itu memang laps itu dan bani sebetulnya. Saya terlibat di dalam permasalahan ini karena ketika laps dibentuk, saya sudah mengajukan suatu usulan lebih baik untuk penyelesaian sengketa itu hanya kepada bani. Tetapi kemudian dikatakan karena di dalam undang-undang dikatakan penyelesaian akan diselesaikan oleh badan-badan yang tunduk pada laps itu, pada OJK, badan-badan finansial itu. Nah, makanya dibentuklah laps. Nah, tetapi pengertiannya laps itu semua dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 30 juga. Gitu. Tapi khusus untuk bidang-bidang finansial, bank, asuransi, keuangan, pasar itu mempunyai badan-badan arbitrase sendiri yang menyelesaikan untuk mereka. Jadi penyelesaian melalui laps apabila sudah dilakukan, ya sudah. Itu sama dengan putusan arbitrase. Gitu. Kemudian kalau yang dari mengenai tidak adanya pembatalan atau diterimanya suatu putusan oleh pengadilan terus diajukan ke mahkamah kan? Ya, makanya tidak dibatalkan tetapi kasasi. Atas dasar apa? Karena pembatalan kan kasasinya itu adalah apabila ada pembatalan. Itu kita mengenai hal itu kita berapa kali sosialisasi terus dan berbincang dengan Mahkamah Agung. Memang sekarang sudah, tadinya juga tadi kan kita bilang apabila di dalam perjanjian jelas disebut arbitrase atau arbitrase atau pengadilan, banyak sekali panitera pengadilan masih terima kasus itu, padahal kan nggak boleh. Namun sesudah sekian tahun kita bicara dengan Mahkamah Agung, akan ada perma baru yang akan menyatakan apabila ada itu harus ditolak. Dan itu nanti berkaitan dengan pembatalan juga, tidak bisa ke Mahkamah Agung kalau tidak jelas. Makasih. Oke, baik, terima kasih. Kita akhiri dengan jawaban dari Pak Anangga. Selebihnya nanti bisa dijawab di luar dari forum ini karena Pak Anangga maupun Pak Zewi akan berangkat ke Jakarta, pesawatnya kagak nunggu. Kagak arbitrase pulo. Ya, ternyata memang waktunya sangat kurang. Menarik gak ini? Ya, karena tentu memenuhi kepentingan atau kebutuhannya Bapak dan Ibu sekalian. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk para pembicara kita dan juga tentu untuk Anda semua yang sudah sangat tekun dan mengadakan atau buat interaksi ini semakin menarik ya. Konon diskusi yang menarik itu kalau ada banyak pertanyaan gitu kan ya. Kita akan ketemu lagi pada sesi-sesi serupa seperti ini. Kita tunggu janjinya Bapak kita ini ya untuk menggelar acara serupa dengan khusus untuk di properti yang lebih orang-orang itu lebih ini lagi terlibat semua stakeholder properti kita undang semua dan Tribun kembali akan menjadi penyelenggaranya.
Mohon maaf ya kalau ada hal yang kurang berkenan, kita kasih aplaus meriah sekali lagi untuk para pembicara. Terima kasih, saya akhiri dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isi berkenan kepada moderator dan juga semua narasumber pada hari ini. Sekali lagi saya minta tepuk tangan yang paling meriah dong untuk narasumber dan juga moderator yang sangat luar biasa yang telah mengupas tuntas serangkaian dari penyelesaian sengketa properti pada hari ini. Kami undang terlebih dahulu Bapak Hadi Prayogo untuk dari Direktur Sriwijaya Pos menyerahkan secara langsung sebuah cindera mata untuk semua narasumber yang telah memberikan ini sebuah apresiasi yang sangat luar biasa sekali dari Tribun. Kami persilakan di pertama untuk diserahkan kepada Dr. Anangga. Kami persilakan. Ibu, ini 19 tahun. Selanjutnya diserahkan kepada Profesor Dr. Johnny Emirzon. Dan yang ketiga, kami persilakan diserahkan kepada Bapak Bambang Haryanto. Masih ada rambutnya? Thank you, Pak. Nostalgia zaman dulu masih ada rambut yang keren ya Pak ya. Dan selanjutnya diserahkan kepada Dr. Insinyur Ahmad Rizal. Selanjutnya diserahkan kepada Bapak Zwi Salim. Ini nggak mau dipanggil ibu, mau dipanggil mbak ya. Yang sangat luar biasa, masih sangat muda sekali moderator kita. Silakan kita undang General Manager Bisnis Sriwijaya Pos Tribun Sumsel, Mbak Ririn. Berkenan tetap berada di tempat untuk Bapak Anangga, Pak Zwi Salim dan juga Ibu Weni tetap berada di tempat. Pak Anangga tetap berada di tempat, Pak Zwi tetap berada di tempat juga beserta Ibu Weni. Kami undang pada hari ini untuk menyerahkan secara langsung cindera mata Bapak langsung ketua ya dari Bani Jakarta, Bapak Nangga yang menyerahkan didampingi oleh Profesor Dr. Johnny Emirzon menyerahkan kepada Tribun terlebih dahulu. Tribun dulu. Mbak Rila diomongin jangan turun tadi ya. Kedapatan jatah loh hari ini ya. Selanjutnya Pak Nangga berkenan menyerahkan kepada DPD REI, kepada Ketua DPD REI Bapak Zwi Salim. Dan yang terakhir diserahkan secara langsung kepada moderator. Nanti saya lupa lagi panggil ibu mbak ya. Mbak Ririn ada saingan hari ini. Iya, Mbak Weni. Iya, silakan. Boleh melihat ke media? Oke, boleh sekali lagi foto bersama? Silakan. Boleh dibuka juga cindera mata yang sudah yang sudah diserahkan oleh Ketua Bani Jakarta, Bapak Dr. Anangga. Diangkat Pak ya foto lawasnya. Foto lawas ini. Yang masih muda-muda dan lucu-lucu banget ini. Mukanya belum tegang terkontaminasi oleh zaman ya.
Baik, terima kasih untuk seluruh narasumber kita pada hari ini dan juga moderator. Izin berkenan kepada Bapak dan Ibu untuk berjejer di depan terlebih dahulu sebelum kembali ke tempat duduk yang sudah kami sediakan. Untuk semua tamu undangan kami persilakan untuk berdiri, boleh kita untuk bergabung foto kenangan bersama pada hari ini. Silakan di space tempatnya saja. Untuk semua narasumber dan juga moderator berkenan untuk dari tribun dipersilakan untuk bergabung juga. Silakan untuk merapat di bawah biar kita bisa abadikan semua momen yang sangat luar biasa di sore hari ini. Bagaimana teman-teman rekan media dari Tribun dan juga Sripo? Silakan semuanya biasa dulu ya, tangannya biasa dulu, satu kali formal. Setelah itu baru nanti kita acungkan jempol, boleh. 1, 2, 3. 1, 2, 3, besok terbit di koran dan pastinya sudah ada di TV ya. Ini khusus di stasiun dari Stripuku dan Tribun Sumsel. Oke? Baik, sekali lagi boleh tepuk tangan untuk kita semua Bapak dan Ibu yang telah hadir. Kami ucapkan ribuan terima kasih untuk seluruh narasumber yang telah hadir tentunya pada hari ini untuk mengedukasi segala rangkaian acara dari penyelesaian sengketa properti melalui arbitrase. Dan tentunya pada hari ini saya Mezi Kune yang telah memandu seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Pamit undur diri dari hadapan Anda semua. Kami ucapkan terima kasih juga tentunya pada hari ini kepada Stripuku dan juga Tribun Sumsel yang sudah memberikan support yang sangat luar biasa di rangkaian acara pada hari ini. Dan apabila ada salah kata dalam penyebutan nama dan gelar Anda semua dan juga salah-salah dalam berarti aku saya mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.